sebagai minuman kesehatan dari bahan herbal yang didanai oleh risetmu, ya Prof. Y. Ada juga Heeh. penelitian pengembangan dan produksi sampo herbal anti ketombe, penelitian kompetitif nasional ini, kemudian ada juga kajian karakteristik fisik, kimia, dan organoleptik minuman kesehatan kombucha dari bahan jahe dan kayu secang. Sepertinya tahun 2024 ini agak sering bergelut dengan kombucha. Itu sepertinya saya perlu mencoba kombuchanya dari Prof. Ambar. Kemudian pengabdian Boleh, masyarakat boleh. juga cukup banyak juga ya. Pengabdiannya di pendampingan pemanfaatan bunga mawar sebagai teh dan sirup di Dusun Gares, Desa Seruni, Musuk Boyolali. Ini penelitian Iya. internal. Nah, gimana ya? Ada Itu juga belum pendampingan. diupdate, Mas. Yang Oh terbaru gitu ya. Kosa Bangsa, nggih. Yang terbaru itu Kosa Oh Bangsa, ya. nggih. Sama ini yang dari eh, saya lupa IRT. IRT dengan dana 400 juta, IRT. Kosa Bangsa Oh dananya ya. 300 juta, tapi sebagai pendamping Ya. kalau di Kosa Bangsa. J. Ya, luar biasa pengabdian kepada masyarakat ini, termasuk penelitian-penelitian Takom, dan yang paling saya soroti di sini kontribusi yang sangat besar di saat adanya resesi atau kemunduran ekonomi pas COVID, ya, Prof. Y, ada pendampingan pembuatan bibit jamur, tiram, dan digital marketing untuk meningkatkan ekonomi pasca pandemi. Ini kontribusi yang sangat luar biasa pada saat kita mengalami himpitan ekonomi di masa pandemi, luar biasa. Ya, itulah mengenai Prof. Ambarwati, Prof. Dr. Ambarwati yang kebetulan saat ini juga menjabat sebagai Kepala Bidang Riset di Prof. Y di Lembaga Riset dan Inovasi UNS atau kita sering mengenalnya dengan LRI. Ya, kemudian pembicara kita selanjutnya nanti ada Profesor Dr. Muzakar Isa SEMSI. Ini bisa dibilang guru saya juga ini. Ya, Sinta skornya juga cukup mentereng juga 1.600. Mungkin sekarang udah meningkat juga di Prof. Y. Penelitian dan pengabdiannya juga sangat banyak. Saat ini beliau merupakan guru besar ilmu ekonomi, sumber daya alam dan lingkungan. Masih fresh dan uh, penerima hibah tahun 2022 sampai tahun 2025 kalau untuk di TPM ini, ya. Ibarat kata kalau Prof. Isa ini semacam klub yang selalu main langganan di Liga Champion gitu, ya Prof. Jadi hibahnya selalu tembus, selalu gol terus. Dan saat ini beliau menjabat sebagai Wakil Dekan 1 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Adapun notable riset yang pernah digeluti oleh Prof. Muzakar Isa ini ada model ketahanan rantai pasok UKM makanan dan minuman untuk meningkatkan kinerja pariwisata yang berkelanjutan. Ada juga kajian model hospital disaster management, ya, ini merupakan kepakaran beliau untuk mengurangi risiko bencana erupsi Gunung Merapi berbasis kearifan lokal, model peningkatan daya saing UMKM melalui optimalisasi manajemen rantai pasok dan penguatan kapabilitas dinamis pelaku usaha, serta beberapa pengabdian masyarakat seperti P2TTG itu terkait penguatan manajemen UMKM Desa Kemuning berbasis digital, ada penguatan kapasitas kelembagaan Bumdes Rukun Agawe Sentosa di Kabupaten Klaten, ada penguatan kelembagaan MIM TK Wirogunan Kartosuro, ya menuju madrasah yang unggul, dan serta masih banyak ya baik Prof. Ambar maupun Prof. Isa ini dalam kegiatan penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Nanti kalau ada yang keliru bisa dikoreksi di saat sesi Prof. Ambar sama Prof. Isang. Nah, Bapak Ibu yang menjadi peserta asosiasi FEB PTN AC Indonesia ini pasti sudah sangat menanti-nantikan ya. Sama seperti saya, DRTPM yang sekarang menjadi BPPM ini, hibahnya itu adalah hibah yang selalu kita nanti-nantikan gitu ya. Ibarat kata ini menjadi semacam oase buat kita yang mau melakukan riset dan pengabdian kepada masyarakat. Tapi apakah semudah itu kita mendapatkannya atau terlalu sesulit itukah? Nah, itulah nanti yang akan kita coba gali dari dua narasumber kita ini. Kebetulan tadi juga sempat ditakut-takutin nih sama Prof. Dr. Anton Agustiawan itu bahwa BPPM tahun ini itu nanti akan menghadapi juga hantu yang bernama efisiensi gitu. Jadi itulah sebabnya, urgensinya kenapa kok kita harus menyelenggarakan workshop ini. Karena kita perlu merancang
strategi serta kiat-kiat sukses apa yang perlu kita gali agar DPPM kita nanti bisa lolos dan didanai. Oleh karena itulah kita hadirkan Prof. Ambar dan Prof. Isa pada pagi hari ini. Sesi pertama nanti akan langsung disampaikan oleh Prof. Ambar eh, dalam durasi kurang lebih 45 menit di Prof. Ambar. Oke. Nanti kita perlu insight sangat banyak dari Prof. Ambar yang kemudian nanti akan dilanjutkan oleh Prof. Muzakar Isa, nanti akan saya ambil alih kembali, juga 45 menit. Nanti juga akan ada sesi tanya jawab. Ini pasti akan ada banyak yang ingin bertanya, bagaimana biar bisa goal dari 2022 sampai 2025, Prof. Isa, itu pasti akan ada banyak. Oke, untuk sesi pertama akan saya serahkan kepada Prof. Ambar, monggo wekdal dalam aturaken kepada Prof. Ambar. Silakan Prof. Ambar. Matur nuwun sangat Mas Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Profesor Rizal Yaya selaku Ketua Asosiasi FEB PTMA, PTMA, kemudian Prof. Anton selaku Dekan FEB, Prof. Isa selaku narasumber. Beliau berdua ini sangat aktif di riset ya, dan kami di LRI sangat-sangat sering meminta bantuan beliau baik sebagai fasilitator maupun sebagai reviewer. Kemudian tadi rawuh juga Ibu Bendahara dari Asosiasi FEB, Bapak Ibu pengurus, dan terutama adalah Bapak Ibu periset yang sudah join di pagi ini. Terima kasih. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah atas limpahan rahmatnya, terutama nikmat sehat dan sempat, juga nikmat bisa bertemu dengan Ramadan. Ya, nikmat yang luar biasa karena Ramadan ini bulan yang penuh berkah, penuh ampunan. Ya, monggo kita manfaatkan sebaik-baiknya, termasuk nanti niatkan membuat proposal juga untuk dalam rangka ibadah ya, sehingga pahalanya meskipun kerjanya buat proposal tetapi memang niatnya lillahi ta'ala. Kemudian sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah atas uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad SAW, yang tentunya kita harapkan saat beliau kelak di yaumul akhir. Mas Farid, saya izin untuk share screen-nya. Baik, sampun terlihat? Sudah terlihat ya? Ampun, Prof. Matur nuwun Prof. Anton. Baik, mudah-mudahan nanti materi saya tidak tumpang tindih dengan Prof. Isa ya. Saya juga belum sempat konfirmasi ke Prof. Isa begitu. Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan tentang hibah riset. Sekarang namanya di BPM ya, kementeriannya juga berubah begitu. Namun dari segi riset sebenarnya tidak begitu banyak berubah. Yang berubah karena ada efisiensi sehingga kemudian beberapa itu tidak dibuka. Dan Bapak Ibu, memang tahun ini tahun istimewa. Jadi ketika di launching pertama begitu hibah riset DPPM ini itu berbeda dengan panduan yang beredar. Jadi saya baca panduannya betul gitu, berbeda dengan panduannya. Ketika saya sudah mempelajari panduan, ternyata berbeda dengan surat edaran, ya, yang dibuka itu apa saja itu berbeda. Dan ketika sosialisasi itu berbeda. Jadi 4 kali di PPM ini melakukan kegiatan, empat-empatnya berbeda. Dan insya Allah yang materi ini sudah saya sesuaikan dengan kondisi terakhir ya, Baik, Bapak Ibu, ini timelinenya. Jadi insya Allah masih ada waktu. Nanti terakhir submit itu di tanggal 7 April. Ini memang masih masa-masa Lebaran, ya. Jadi nanti kita pintar-pintar menata waktu, memanage waktu, begitu agar silaturahim tetap jalan, tetapi submit juga proposalnya tersubmit. Nah, Bapak Ibu, ini informasi saat ini. Karena ada beberapa perubahan, PDD tidak dibuka, PTM tidak dibuka, kerjasama tidak dibuka, begitu dan PFR
penelitian fundamental dan terapan ini sekarang dibuka untuk seluruh klaster, dari mulai klaster binaan sampai klaster mandiri. Sehingga wajar Bapak Ibu bisa lihat penelitian fundamental ini peminatnya sangat-sangat banyak, lebih dari separuh, ya, lebih dari separuh yang sudah dalam posisi draft dan submit itu adalah di penelitian fundamental. Ini juga memerlukan pertimbangan kita begitu. Maka saya di WA Group juga menghimbau Bapak Ibu yang memang sudah bisa mengajukan keterapan, monggo keterapan gitu nggih. Karena untuk penelitian fundamental ini saingannya sangat-sangat ketat nggih, sangat-sangat ketat. Begitupun dulu beberapa kali Bu Wamen pesan risetnya harus berkualitas. Beliau menyampaikan itu berkali-kali dan dengan tekanan gitu nggih, karena uh, saat ini memang pendanaannya turun begitu sehingga yang akan didanai adalah riset yang memang punya kualitas yang bagus gitu. Jadi materi kita hari ini Bapak Ibu, satu sosialisasi skim riset, kemudian strategi menyusun proposal riset. Terakhir kita akan melihat penilaian, meskipun pada panduan tahun ini tidak secara rinci disampaikan penilaian, namun kita masih menggunakan penilaian tahun yang lalu, Jadi utamakan bahwa penjenengan yakin bahwa bisa lolos di administrasi. Itu penting ya, karena kalau tidak lolos administrasi, sebagus apapun proposal penjenengan, secantik apapun proposal penjenengan tidak akan lolos, ya. Pasti akan drop begitu. J, kita lihat ini beberapa perubahan, guys. Sekarang kita mengenal ada asta cita, ada 8 itu. Nah, yang paling penting Bapak Ibu, sekarang akademik dan vokasi itu bersatu kembali, rujuk kembali. Kemarin sudah bercerai gitu, dan itu cukup memudahkan kita karena kemudian tidak kredit, vokasi dibuka dulu, setelah selesai baru akademik. Namun karena mungkin efisiensi, jadi akademik dan vokasi sekarang kembali rujuk, kembali bersatu. Efeknya apa? Penjenengan usahakan tidak di hari-hari deadline, karena itu akan muter-muter begitu. Seperti tahun-tahun yang lalu, ketika deadline itu semuanya banyak yang akses sehingga ada kemungkinan sangat-sangat crowded. Dan kemudian perubahan yang lain adalah nama kementeriannya, jadi sekarang namanya Kemdikti Saintek, dan web yang untuk Bima pun berubah. Jadi Bapak Ibu jangan menggunakan link yang tahun kemarin, karena sudah berubah. Kemudian menikah 8 fokus riset Bapak Ibu, pangan ini menjadi fokus dimanapun. LPDP juga ada pangan, BRIN juga ada pangan, energi, kesehatan. Kalau kesehatan dari dulu wonten, transportasi, kemudian rekayasa keteknikan. Nah, karena Pak Presiden kita itu TNI, sekarang ada tema Hankam, maritim, kemudian sosial humaniora. Nah, kalau penjenengan menemukan di sini kok nggak ketemu, pilihlah tema lainnya. Ada satu rumah yaitu tema lainnya. Dan ini nanti bisa penjenengan lihat, ada beberapa yang mungkin nanti saya skip, Nah, Bapak Ibu, ini hal yang urgent yang perlu kita lihat baik-baik. Jadi, tahun ini Bapak Ibu hanya punya 2 kesempatan, 2 kota, 2 kursi. Jadi, dan itu untuk penelitian dan pengabdian, bukan hanya penelitian atau pengabdian. Kalau Rumien kita punya hak di penelitian jadi ketua, di pengabdian jadi. Dan bahkan katalis itu non-kota. Tapi tahun ini kursinya hanya 2. Kalau Bapak Ibu sudah jadi ketua di riset, maka di pengabdian hanya anggota. Atau ketua di pengabdian di riset boleh hanya jadi anggota, atau dua-duanya anggota. Atau di penelitian jadi ketua, di penelitian jadi anggota, atau di pengabdian jadi ketua, di pengabdian jadi eh, anggota. Begitu, Nah, setiap orang itu punya passion sendiri-sendiri. Jadi kalau panjenengan passionnya di pengabdian, monggo di pengabdian, Hanya memang dananya itu lebih kecil daripada di riset dan penilaiannya lebih
riwil nggih di pengabdian itu saya jadi reviewer pengabdian itu sampai blenger karena form penilaiannya itu 9 halaman Bapak Ibu, nggih 9 halaman. Saya mereview riset itu mungkin bisa dapat 5 orang, tapi mereview pengabdian dapat 1 orang gitu nggih. Nah, uh, dan pengabdian ini kemungkinan saingannya jauh lebih sedikit ya karena larinya lebih banyak yang lari ke penelitian. Tapi sekali lagi monggo penjenengan passionnya di mana. Kalau perlu ya istiqaroh ya mau jadi ketua di riset atau di pengabdian begitu nggih. Itu penting Bapak Ibu karena memang kondisinya tidak memungkinkan kita mengambil penelitian dan pengabdian sebagai ketua dalam waktu yang sama. Kemudian katalis yang tahun kemarin itu non kuota sekarang masuk kuota Bapak Ibu. Dan sudah ditutup ya, minat katalisnya sudah ditutup kemarin malam. Tapi kalau tidak lolos katalis nanti boleh masuk yang di reguler. Nah, satu-satunya yang non kuota tahun ini hanyalah PMDSU dan ini biasanya ada di perguruan tinggi negeri, ya Bapak Ibu. Ini untuk mahasiswa yang ambil S2 langsung ke S3. Nah, kemudian, nah ini yang dibuka Bapak Ibu, yang saya kasih tanda merah pink-pink ini ya, ini tidak dibuka. Padahal waktu di launching ada, di panduannya juga ada, begitu ya. Jadi untuk penelitian pasca sarjana satu-satunya yang dibuka hanyalah PMDSU dan ini non kuota dan sudah ditentukan oleh kementerian. Ya, tidak semua perguruan tinggi bisa akses. Kemudian untuk penelitian pemula hanya dibuka penelitian pemula reguler, Bapak Ibu dosen pemula reguler yang afirmasi tidak dibuka. Kemudian penelitian fundamental lain yang dibuka adalah fundamental reguler dan katalis. Dan ini dua-duanya kuota. Kalau penjenengan sudah ambil katalis dan lolos minat katalis, fundamental sudah tertutup pintunya. Ngaten nggih. Nah, kerjasama tahun ini tidak dibuka Bapak Ibu. Jadi kalau ada teman Bapak Ibu dari perguruan tinggi lain meminta penjenengan untuk menjadi PTM-nya, mohon disampaikan bahwa tahun ini tidak dibuka. Nah, dan itu untuk yang penelitian dasar. Kemudian untuk penelitian terapan masih dua Bapak Ibu, luarannya model, oke, dan luarannya prototipe. Kalau model itu bisa sampai 250 juta, kalau prototipe bisa 500. Tapi menikah luarannya sudah sangat-sangat berbeda dengan tahun kemarin. Tahun kemarin untuk luaran prototipe itu hanya paten, ya, atau paten sederhana draft. Bukan draft, mohon maaf, terdaftar, tapi tahun ini berbeda. Nanti kita belajar di bawah. Kita masuk di dosen pemula, Bapak Ibu. Dosen pemula ini hanya untuk klaster madya pratama binaan, jadi untuk utama mandiri mboten parang, Kemudian syaratnya sama Bapak Ibu, jabatan fungsionalnya lektor. Kalau di sini hanya memiliki ID Sinta, jadi tidak mensyaratkan skor Sintanya minimal berapa. Pokoknya asal punya ID Sinta. Ngaten nggih. Kemudian kalau Bapak Ibu sampun pernah 2 kali mendapatkan PDP ini, dosen pemula ini sudah tidak diperkenankan, nggih, sudah tidak diperkenankan untuk mengambil PDP. Kemudian anggota pengusulnya 1 sampai 2 orang. Jadi bukan minimal. Kalau bukan minimal berarti hanya 1 atau 2 orang. Jangka waktunya hanya 1 tahun, kemudian besarnya pendanaan maksimal 50 juta rupiah. Luarannya menopo Bapak Ibu? Luarannya 1 artikel di jurnal bereputasi nasional boleh Sinta 1 sampai 4. Jadi ini agak ringan Bapak Ibu. 4 pareng, 3 boleh, 2, 1 sangat dianjurkan. Kemudian atau jadi memilih salah satu bisa juga di jurnal internasional bereputasi. Penjenengan nanti kalau menjanjikan mohon bisa dilihat betul, kira-kira tema riset penjenengan itu masuk di mana. Yang penting bisa memenuhi persyaratan. Kemudian yang kedua ada fundamental reguler, yang ini peminatnya melimpah ruah, separuh lebih dari yang sudah membuat rumah, membuat draft di Bima, itu di fundamental reguler menikah.
Nah, ini dibuka untuk umum Bapak Ibu dari mulai binaan, bukan untuk umum, maksudnya untuk semua klaster nggih. Dari mulai binaan sampai mandiri semuanya bisa akses asal memenuhi syarat. Jabatan fungsional lektor, Sinta skor overall nggih, bukan tria, tapi overall itu 300 untuk saintek, 100 untuk sosial humaniora. Dan ini bukan angka yang tinggi nih Bapak Ibu, ini angka yang insya Allah Bapak Ibu bisa mencapai semuanya. Nah, tadi baru saja ada dosen yang 280 ya, kurang 20. Oke. Kalau Bapak Ibu dalam posisi seperti itu, monggo kalau punya prototipe, punya produk silahkan diunggah di Sinta karena prototipe ini nilainya langsung naik 40, oke, dan yang memvalidasi perguruan tinggi kita. Jadi begitu penyanyi unggah langsung divalidasi Sinta skor penyanyi akan naik 40. Itu cara tercepat untuk bisa meningkatkan skor, oke. Saya juga agak lama tidak update, oke. Sebenarnya ada banyak yang bisa diupdate tapi belum sempat. Nah, dan kemudian anggota pengusul minimal Bapak Ibu, karena minimal maka ini boleh lebih ya, minimal 2, salah satunya dari perguruan tinggi yang sama. Kenapa demikian? Karena kalau didanai uangnya akan masuk di perguruan tinggi tersebut. Jadi misalnya Prof. Anton itu salah satunya anggota harus dari UMS. Nah, salah yang lain itu boleh dari UMS, boleh dari perguruan tinggi yang lain, ya. Monggo. Kemudian besaran dananya waktunya 1 sampai 2 tahun, artinya 1 tahun pareng, 2 tahun pareng, besaran dananya 150 juta per tahun. Luarannya satu artikel di jurnal bereputasi internasional. Ini awalnya Q4 pareng Bapak Ibu, terakhir Q1, Q2 atau Q3. Ya. Dan ini per tahun. Jadi kalau Bapak Ibu ambil 2 tahun, tahun pertama juga jurnal internasional bereputasi, tahun keduanya pun demikian. Ya. Jadi tidak ada pilihan buku, ya Bapak Ibu, tidak ada pilihan buku, tidak ada pilihan HKI, tidak ada pilihan prosiding. Ya, jadi monggo taati aturan karena itu bagian bahwa kita mempelajari atau mengikuti sosialisasi uh, hibah riset punika. Kemudian yang kedua katalis minatnya sudah ditutup kemarin malam di Bapak Ibu. Jadi kalau katalis ini membuat minat katalis dulu, setelah lolos baru membuat full paper, full proposal pun, ya. Jadi di sini itu bentuknya konsorsium terdiri dari 3 hingga 4 tim dari perguruan tinggi yang berbeda. Ini yang kalau mepet-mepet agak sulit, nggih, karena harus mengkoordinasi minimal 3 perguruan tinggi dalam satu tema payung penelitian yang sama. Nah, temanya mereka sudah ditentukan oleh DPPM Bapak Ibu, nggih, kemarin ada pangan, tapi sosial humaniora sebetulnya saya tidak lihat, nggih, tidak ada, ngaten. Tapi bisa juga masuk dari tema yang lain, asal ada kontribusi di sana. Ini waktunya 1 sampai 2 tahun, Bapak Ibu, 1 tahun pareng, 2 tahun pareng, ya. Tapi kalau penyanyi mengambil 2 tahun, mohon diperhatikan luarannya juga akan berbeda. Ya. Besaran dananya 150 juta per proposal per tahun. Ya. Jadi kalau penyanyi ada 4 proposal, 150 kali 4 maksimal, ya, itu per tahunnya. Tapi perlu diingat Bapak Ibu, ini tiga-tiganya harus lolos, ya, atau empat-empatnya harus lolos. 3 ini kalau 2 lolos, 1 tidak lolos ya akan drop semua. Jadi harus bareng-bareng membuat proposal yang baik sehingga empat-empatnya lolos. Dan luarannya apa? Luaran wajibnya Bapak Ibu satu artikel di jurnal bereputasi internasional sama dengan fundamental, karena memang ini ranahnya masih fundamental. Kemudian luaran wajibnya, jadi luaran dari konsorsium, itu satu produk yang dilindungi KI, tetapi KI-nya tidak boleh hak cipta, Bapak Ibu. Selain hak cipta, boleh paten atau paten sederhana itu terdaftar. Ya, dan ini hanya satu. Nanti yang mengunggah adalah koordinatornya, ya. Kemudian varietas tanaman harus granted, DTLST juga harus granted, desain industri juga granted, atau indikasi geografis. Ini juga granted. Sekali lagi, tidak ada pilihan hak cipta. Atau naskah kebijakan ini untuk teman-teman sosial humaniora, tapi anehnya kemarin tema tidak ada yang
langsung merujuk ke sosial humaniora. Naskah kebijakan yang telah ditelaah oleh pemangku kebijakan. Dan ini Bapak Ibu, kalau kita baca di panduan lengkapnya, ini harus setingkat provinsi. Ya. Jadi yang menelaah ini adalah pemangku kebijakan di minimal tingkat provinsi. Nah, kemudian ini keterangan katalis sudah saya jelaskan tadi ya, secara umum sama dengan yang sudah saya sampaikan. Kemudian, nah ini juga luarannya ya, yang jelas tidak ada pilihan hak cipta, ya, Bapak Ibu. Kemudian kita masuk di terapan, ya. Terapan ada dua, sama seperti tahun kemarin, ya, satu model, yang kedua prototipe dengan pendanaan yang berbeda. Jadi ini juga dibuka untuk seluruh klaster mulai dari binaan dan mandiri, ya. Jadi Bapak Ibu monggo meskipun di uh, Madya Pratama Binaan sangat-sangat berkesempatan untuk bisa mengambil skim ini, ya. Syaratnya satu lektor ya, untuk jabatan fungsional Bapak Ibu sintanya 300, untuk saintek kemudian sosial humaniora naik ya, tidak 100 tetapi 150. Nah, syarat yang lain yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah memiliki artikel di jurnal bereputasi internasional sebagai penulis pertama atau korespondensi, atau penulis korespondensi yang relevan dengan tema yang Bapak Ibu ajukan. Tidak ada syarat tahunnya, tidak harus publish dari riset kita tahun kemarin, bukan. Tahun kemarin saya menggunakan paper saya di 2021 untuk pengajuan di 2024 dan alhamdulillah juga lolos. Yang penting ini ada kaitannya relevan dengan tema yang Bapak Ibu ajukan. Kemudian anggota usulnya minimal 2 orang, sama, salah satunya harus dari perguruan tinggi yang sama. Kemudian wajib yang lain Bapak Ibu adalah memiliki mitra. Nah, mitranya ini harus kredibel, harus kredibel sehingga nanti salah satu part di tubuh proposal Bapak Ibu perlu menyampaikan kekredibilitasan mitra panjenengan, itu. Dan Bapak Ibu kalau dulu syarat artikel di jurnal bereputasi internasional ini dulu tidak ada rumahnya tersendiri, deh. Dulu kita lampirkan di proposal, saat ini ada roomnya tersendiri. Jadi begitu kosong itu akan tidak lolos di administrasi. Nah, ini jangka waktunya hanya 1 tahun untuk yang warnanya model, ya. Jadi jangan pernah membuat untuk 2 tahun karena hanya 1 tahun khusus untuk yang warnanya model. Besaran dananya bisa mencapai 250 juta rupiah per proposal. Luarannya, Bapak Ibu, satu model yang telah diuji di lingkungan atau di pengguna sebenarnya. Ini, jadi nanti ada semacam laporan bahwa telah dilakukan uji. Kemudian yang lain adalah satu laporan feasibility study. Ini Prof. Anton pakarnya, isinya adalah analisis kebutuhan pelanggan dan kondisi pasar. Ini sebenarnya relatif insya Allah bisa terjangkau nih Bapak Ibu. Jadi monggo yang memenuhi persyaratan. Kalau kami di UMS, kami menyarankan untuk bisa mengambil terapan karena fundamental persaingannya sangat-sangat ketat dibandingkan tahun yang lalu. Kemudian terapan yang kedua itu adalah terapan prototipe, sama ini juga dibuka mulai dari binaan sampai mandiri, semua klaster bisa akses. Syaratnya sama, jabatan fungsionalnya lektor, Bapak Ibu, kemudian sinta skornya 300 untuk saintek, 150 untuk sosial humaniora, sama punya artikel di jurnal bereputasi internasional. Jadi kalau jurnal Sinta mboten parang, jadi harus internasional, sebagai penulis pertama atau penulis korespondensi. Anggotanya sama, minimal 2, salah satunya harus dari perguruan tinggi yang sama dan wajib memiliki mitra. Jadi mitra di sini itu Bapak Ibu satu harus kredibel, yang kedua adalah bisa mitra produksi. Jadi kalau penyenan misalnya tadi saya membuat kombucha ya Mas Farid, itu ya nanti perusahaan yang akan memproduksi kombucha, kira-kira begitu nggih. Beberapa teman dari pendidikan itu menanyakan boleh nggak mitra saya itu dari sekolah begitu nggih.
Nah, sebenarnya tidak ada aturan itu, nggih, tetapi Bapak Ibu kalau saya boleh menyarankan, saya sebagai reviewer gitu, nggih, kalau sekolah mungkin eh, saya belum bisa merekomendasikan, ya. Sekali lagi ini bukan aturan saya kalau misalnya saya jadi reviewernya, ya, sekolah itu belum bisa dianggap sebagai mitra yang kredibel. Tapi kalau penjenengan misalnya bisa menggunakan menapa dinas pendidikan gitu, ya, dinas pendidikan yang memayungi banyak sekolahan gitu, ya, itu mungkin nanti bisa disampaikan mitranya lebih kredibel, kan, ya. Kemudian jangka waktunya menikah bisa 2 tahun, Bapak Ibu, 1 sampai 2 tahun, tetapi luaran untuk 2 tahun juga uh, lumayan berat, nggih, karena harus di SNI kan gitu. Dan saya tanya teman, itu proses SNI itu tidak mudah, nggih, sulit gitu, lama begitu, nggih. Mungkin tidak sulit tetapi lama, nggih. Besaran dananya bisa mencapai 500, ya Bapak Ibu, maksimal 500. Saya kemarin mengambil skim ini karena saya hanya buat sampul, saya juga tidak mengajukan 500, nggih. Saya cukup mengajukan sekitar 300, tetapi alhamdulillah didanai 236, itu sudah sangat lebih dari cukup begitu. Jadi meskipun 500, kalau memang riset kita kira-kira terlalu banyak 500, ya tidak harus 500, ya. Tapi ya minimal lebih dari 250, karena yang luaran model itu 250 gitu, ya, waktu pengajuannya. Kemudian untuk luarannya Bapak Ibu ada monotaun dan multi tahun, ya, benten, ya. Kalau monozie itu satu porwarupa yang telah diuji oleh lembaga resmi, ya. Di sini dicontohkan SNI Bapak Ibu, ya. Contohnya di panduan itu SNI atau yang relevan. Kemudian satu laporan feasibility study, ya. Ini sama dengan yang model tadi, hanya kalau yang model tadi tidak harus relevan eh, apa lembaga yang resmi relevan, ya. Kemudian untuk multi tahun, ya, itu satu purwarupa yang telah diuji di lingkungan terbatas dan didaftarkan kekayaan intelektualnya, ya. Paten, paten sederhana, ya, atau yang lain tadi yang jelas bukan hak cipta, ya. Nah, tahun kedua itu baru diuji pada lembaga resmi, ya. Jadi SNI-nya itu di tahun kedua. Kemudian eh, maaf bukan di tahun kedua, karena monohie pun juga harus sudah diuji di lembaga resmi, ya. Kemudian satu laporan feasibility study, ngaten nggih. Jadi monggo mulai saat ini Bapak Ibu timbang-timbang gitu, nggih, mau masuk yang mana gitu, nggih, karena memang persaingannya sangat berbeda antara tahun ini dengan tahun kemarin. Ngaten nggih. Kalau perlu ya sholat istiqaroh, ya, karena ini juga menentukan nasib kita gitu, dan Allah yang Maha tahu apa yang akan terjadi di masa datang. Ngaten nggih. Baik, ini sudah saya sampaikan, sebenarnya Bapak Ibu nanti Bapak Ibu bisa membaca ulang. Jadi mitranya ini punya peran, nggih, baik secara in kind maupun in cash, nggih. Kemudian anggotanya, jadi kalau anggota yang syarat eligible itu ketua, nggih Bapak Ibu. Kalau anggota tidak ada syarat itu, jadi anggota mau asisten ahli pareng, punya NIDN tok juga pareng, punya NIDK boleh, ya, punya NUPTK juga bisa. Ya, yang penting memiliki ID Sinta, ya. Kemudian kalau melibatkan mahasiswa, ya mahasiswa yang NIM, ya, artinya masih aktif, ya Bapak Ibu, bukan yang sudah lulus, ya. Kalau masyarakat umum, ya, itu menggunakan NIK, KTP atau nomor paspor, ya. Kemudian Bapak Ibu ini yang banyak ditanyakan, sedang studi lanjut, izin belajar maupun tugas belajar. eh, Kalau statusnya aktif itu biasanya eligible, tetapi kalau statusnya tidak aktif juga tidak eligible. Dan daripada bingung, monggo bisa masuk akun masing-masing begitu, nggih. Kalau nanti eligible silahkan mengajukan proposal. Nah, dan kemudian pendanaan Bapak Ibu apa yang boleh? Tentunya belanja bahan, nggih. Biaya pengumpulan data, analisis data, biaya sewa, nggih. Sewa boleh, sewa peralatan parang, tapi kalau membeli mboten parang, nggih. Kemudian biaya pelaporan hasil dan luaran wajib. Jadi APC parang Bapak Ibu, pengurusan paten boleh, nggih, karena bisa masuk di sini.
Yang tidak boleh satu honor tim peneliti, nggih Bapak Ibu. Jadi jangan sampai muncul honor ketua, honor anggota itu akan secara otomatis dicoret oleh reviewer, nih Bapak Ibu. Nah, mungkin Bapak Ibu juga berpikir kita ngajar saja dapat honor gitu nggih. Riset sudah mengeluarkan tenaga pikiran terus dapatnya apa gitu nggih. Jadi Bapak Ibu boleh ada uang saku harian, uang saku harian bareng nggih, transport bareng nggih. Nah, kemudian pembelian tanah tentunya tidak boleh, pembelian kendaraan operasional juga mboten bareng. Nah, pembuatan lab baru ya jelas-jelas tidak boleh nggih. Jadi sudah ada ketentuan mana yang boleh, mana yang tidak diizinkan. Kemudian ini proses seleksinya nanti akan ada administrasi dan seleksi substantif nih Bapak Ibu. Nanti saya jelaskan lebih rinci di bagian bawah untuk ini. Nah ini waktunya Bapak Ibu, ya. Jadi sampai detik ini masih kita berpedoman bahwa 7 April adalah submit terakhir. Nah, Nah, karena menikah nanti monitoring evaluasi pelaporan akhir itu Desember, Bapak Ibu, maka penjenengan membuatnya itu eh, ini penetapan pemenang Mei ya Bapak Ibu. Jadi penjenengan mestinya maksimal Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Desember, nggih. Buatlah maksimal 8 bulan riset penjenengan, nggih. Jangan sampai 10 bulan atau 12 bulan, nggih, karena itu tidak akan masuk di timeline di sini. Jadi maksimal riset penjenengan itu 8 bulan. Itu kalau Mei ditetapkan langsung penjenengan action, nggih, melakukan. Ngaten. Kemudian yang kedua strategi menyusun proposal riset nih Bapak Ibu. Saya mungkin agak cepat nggih. Jadi yang pertama teman-teman itu banyak yang pinjem contoh proposal gitu nggih. Kalau saya tidak menyarankan pertama pinjem contoh proposal nggih. Jadi monggo pertama baca panduan nggih, baca panduan. Kalau sibuk sekali tidak sempat baca panduan, ikuti sosialisasi nggih. Jadi kalau saya hukumnya fardu ain nggih, karena saya di lembaga riset jadi saya harus baca panduannya gitu nggih. Makanya saya tahu bahwa yang di launching berbeda dengan panduan, yang di panduan berbeda dengan surat resmi, yang di surat resmi juga berbeda dengan yang disosikan. Nggih. Jadi pahami masing-masing skim dan syarat pengusul. Kenapa harus kita baca Bapak Ibu? Karena dari tahun ke tahun itu berbeda. Ngaten nggih. Nah, kemudian gunakan template yang penyinan unduh dari sistem. Ya, karena banyak sebelum ini juga beredar template, ya. Tapi kalau kami menyarankan gunakan template yang diunduh dari sistem. Nah, kemudian ikuti sosialisasi, Bapak Ibu termasuk hari ini, Bapak Ibu mengikuti sosialisasi. Baru kalau mau lihat seperti apa sih yang dari ekonomi yang kemarin itu didanai, monggo bisa lihat contoh proposalnya Prof. Anton, Prof. Isa, ya, dan yang lain-lain. Tapi jangan yang pertama lihat contoh proposal. Ya, nanti sudah dibikin, sudah dibuat, ya ternyata berubah aturannya. Ngaten. Kemudian tentukan tema riset. Jadi tadi ada 8 di Bapak Ibu, monggo dipilih yang unggulan dan ini berkelanjutan di risetnya Bapak Ibu karena nanti mendukung roadmap penjenengan, track record penjenengan. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu tentukan skim yang akan dipilih. Ingat tidak ada lagi skim kerjasama di Bapak Ibu jangan pernah dipilih PDD PTM boten wonten. Yeah. Jadi kita lihat sesuaikan tema kita syarat pengusul masuk boten gitu ya. Mau terapan temanya ada TKT-nya ada tapi kok belum punya jurnal internasional, ya jangan masuk gitu akan tidak lolos di administrasi ya. Syarat pengusul luaran TKT-nya. Jadi kalau terapan ini TKT-nya mau keempat di Bapak Ibu posisi saat ini 3 mau keempat itu boleh. Jadi, jangan pernah riset penilaian itu dari nol kok ngambilnya terapan gitu nggih. Artinya jangan sampai salah kamar Bapak Ibu nggih. Kalau saya ibaratkan mestinya penilaian kerja buat proposal gitu nggih di ruang kerja yang nyaman gitu nggih ada laptop nggih. Nah, tapi kok penjenengan kemudian bekerjanya di ruang keluarga ya, nanti jadinya penjenengan nonton sinetron, nonton drakor gitu nggih. Nggak jadi proposalnya. Jadi jangan sampai salah kamar. Kemudian susun proposal sesuai template nih Bapak Ibu.
Kemudian kata kunci di box, jadi di template itu kan wonten nggih, jumlah katanya 300 nggih, mengandung ini ya. Jadi kalau di ringkasan harus ada urgensi, ada tujuan, ada metode, ada luaran, maka empat-empatnya itu harus ada biar reviewer mudah untuk mengenali, silahkan di bold, ditebalkan. Ngaten nggih, kenapa? Karena kadang-kadang reviewer itu dalam waktu yang singkat harus mereview banyak, ratusan proposal. Prinsipnya kalau pengen membantu reviewer, membantu kerja reviewer itu akan enak. Oh, sudah ada urgensi, sudah ada metode, sudah ada tujuan, sudah ada luaran. Nah, kalau penjenengan ambil apa multi years, maka nanti juga tujuan tahun pertama, tujuan tahun kedua, metode tahun pertama, metode tahun kedua, luaran tahun pertama, luaran tahun kedua. Ngaten nggih. Nah, kemudian ikuti ketentuan kata Bapak Ibu. Tahun kemarin saklek, kalau 300 penjelasan lebih 301 itu akan drop ya. Teman saya judulnya itu maksimal 20 tapi belum 21. Secara otomatis tidak lolos eh, administrasi ya. Jadi secantik apapun, sebagus apapun proposal penjenengan, administrasi nggak lolos tentu tidak punya kesempatan didanai. Ya, jadi ikuti kalau judul maksimal 20, 19 boleh 18 pareng tapi jangan 21. Nggih, maneman nggih. Kemudian kemarin yang juga banyak tidak lolos kata kunci Bapak Ibu, kata kunci itu 5. Jadi begitu penyanyi 4 itu drop, nggih, 3 juga drop gitu nggih. 6 juga drop. Jadi 5. Terus gambar kalau saya misalnya 6 sih, tapi yang satu itu pandan wangi. Monggo pandan wanginya dikasih underscore nggih. Pandan underscore wangi itu akan dihitung satu kata. Oke, akan dihitung satu kata. Kemudian jangan ada item yang terlewat, nanti di bawah saya kasih contohnya ya, secara sistematika. Kemudian perhatikan skor, ya. Nanti di bagian bawah juga akan kita lihat apa saja yang menjadi skor, ngaten ya. Kemudian penulisan referensi Bapak Ibu upayakan 80% dari jurnal reputasi. Bagaimana reviewer mengenali itu dari jurnal? Silahkan jurnalnya, nama jurnalnya dikasih warna biru. Nggih. Nah, kemudian Bapak Ibu referensi jangan terlalu minim, nggih. Jangan 5 gitu ya. Untuk pendanaan sebesar ini masa cuma 5, apa ya nggak baca-baca gitu, nggih. Minimal 20. Meskipun itu tidak ada standarnya ya Bapak Ibu. Tidak ada standarnya, tapi kalau 20 itu ya sudah cukup lah. Nggih. Kalau 80% berarti 18-nya itu upayakan dari jurnal. Oke. Kemudian mengikuti maaf, tidak harus fun cover Bapak Ibu, tapi yang penting penomoran, ya. Yang penting penomoran. Jadi mengikuti sistem penomoran. Mau kurungnya gini ya, boleh kurung kurawal boleh. Yang penting nomor ya. Mau di superscript juga boleh. Yang penting nomor. Kalau saya biasanya warna angkanya itu juga saya warna beda biru ya, karena misalnya kasus DM ada sekian, ada 5 gitu ya, nanti akan bisa rancu, maka referensi biasanya saya kasih warna biru dan ya itu juga memudahkan reviewer mengenali. Jadi oh di tubuhnya ada 10 referensi, nanti di daftar pustaka juga 10 gitu ya, harus sama ya. Kalau penyinan tidak memberikan warna berbeda itu reviewer juga angel ya, angel sulit mengenali itu. Tapi penyinan memberikan warna beda itu membantu reviewer. Prinsipnya sebanyak-banyaknya bantulah reviewer untuk mudah ya menganalisis proposal penjenengan. Ya. Jadi apa? Kalau tadi saya sampaikan, jadi di tubuh proposal itu harus sama, ya. Dan ini banyak terjadi Bapak Ibu, saya mereview itu ada saja nggih, mungkin copy paste dari tesisnya gitu ya. Di badan proposalnya itu hanya 21 tapi kemudian di daftar pustaka mungkin hanya copy paste gitu ada 50 gitu nggih. Itu jelas-jelas reviewernya sudah berpikir ini gimana gitu ya. Kok nggak match gitu ya. Nah, atau sebaliknya, ya, di tubuh proposalnya itu ada 25 gitu, tapi mungkin karena waktunya cepat-cepat nyerepek setelah ditutup pintunya cuma 5, langsung disubmit gitu, ya. Itu juga tidak bagus. Ya. Kemudian Bapak Ibu self citation. Ya.
Kalau penyiaran menulis paper untuk submit di jurnal, self citation ini memang dibatasi. Tapi kalau penyiaran menyusun proposal, self citation ini hal yang sangat dianjurkan. Karena untuk memperoleh skor 4 Bapak Ibu, self citation penyiaran minimal 5. Minimal 5 itu baru penyiaran boleh skor 4 nggih. Jadi sebanyak-banyaknya nggih. Posisinya tidak harus jadi first author. First boleh, tengah boleh, belakang boleh, yang penting ada nama penjenengan, silahkan di bold, dikasih tebal ya, itu memudahkan reviewer 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Jadi kalau Prof Anton Agus Setiawan Setiawan di daftar pustaka penyiaran bold gitu, reviewernya langsung hitung siji loro telu, oh 10 berarti lebih dari 5, nilainya 4 gitu nggih. Nah, dan self citation tidak harus dari paper nih Bapak Ibu, dari hak cipta pareng, dari paten penyiaran pareng gitu ya, dari apapun yang penyiaran miliki. Kemudian roadmap Bapak Ibu, perhatikan baik-baik bahwa roadmap ini harus menyangkut 3 masa. Ya. Mohon maaf, ini tidak bermaksud menggurui ya Bapak Ibu, karena tentu banyak pakar-pakar di sini, tetapi berdasarkan pengalaman, ada saja yang membuat roadmap itu pertama kali, kalau boso Jawanya mak duduk gitu nggih. Pertama kali itu langsung tahun 2025. Padahal proposalnya diajukan di 2025. Itu tentu tidak uh, standar untuk roadmap nggih. Jadi harus ada 3 masa, riset terdahulu, riset saat ini, dan riset yang akan datang. Ngaten nggih. Nah, jadi uh, nanti tergantung mintanya berapa tahun ke depan gitu ya, dan boleh penyiaran warna beda untuk membedakan, oh yang merah-merah ini riset terdahulu, ini yang penjenengan ajukan saat ini ya. Kalau memungkinkan berikan warnanya sekaligus sebagai self citation penjenengan boleh di sini ngaten ya. Tapi yang jelas ada tahun, kemudian ada aktivitasnya ya, ada riset yang akan penjenengan lakukan, dan ini bisa sekaligus mendukung track record penjenengan. Kemudian state of the art, Bapak Ibu jangan seperti ketika kita menulis skripsi ya, ada tinjauan pustaka yang isinya definisi menurut si A, definisi menurut si B gitu. Hindari definisi nih Bapak Ibu. Nah, state of the art menikah lebih ke penjenengan banyak-banyak baca paper dari jurnal-jurnal terkini. Kemudian penjenengan melihat, oh ini dia meneliti ini, si B meneliti ini, saya mau mengambil di bagian ini. Sekaligus penyiaran nanti menjelaskan, mendukung untuk kebaruan penyiaran. Ini loh kebaruannya. Meskipun tema ini sudah diteliti si A, si B, tapi saya mengambil bagian yang ini, yang itu belum diteliti. Itu nggih, itu di state of the art. Jangan seperti tinjauan pustaka ketika kita membuat skripsi. Kata ya. Kemudian metode Bapak Ibu buat detail untuk cara kerja yang khusus, tetapi untuk cara kerja yang sudah biasa, sudah standar, cukup ditulis referensinya. Karena kita dibatasi oleh jumlah kata. Kemudian lengkapi dengan diagram alir, ya Bapak Ibu, ini fardu ain, harus ada diagram alir. Begitu tidak ada diagram alir, biasanya drop di administrasi. Ya. Nah, di diagram alir penjenengan perlu melengkapi dengan indikator keberhasilannya. Jadi ibarat buat nasi goreng itu pertama ya, buat menanak nasinya dulu gitu nggih. Jadi menanak nasi itu prosesnya, kemudian indikatornya ya dihasilkan nasi yang sudah matang gitu nggih. Itu indikator keberhasilan. Kemudian untuk penelitian, nah terapan Bapak Ibu tadi wonten mitra, jadi harus ada mitra. Begitu tidak ada mitra, ini akan drop di administrasi. Kemudian sampaikan peran mitranya baik secara in-kind maupun secara in-cash. Kemudian jadwal Bapak Ibu susun sesuai waktu dalam penelitian tadi maksimal 8 bulan ya. Nah, ini harus inline dengan metode penjenengan. Jadi kalau di metode penjenengan ada 5 langkah, maka 5 langkah ini harus ada di jadwal. Kalau penjenengan 2 years, nah, jadi jadwal tahun pertama, jadwal tahun kedua harus muncul. Metode tahun pertama, metode tahun kedua harus muncul. RAP tahun pertama, RAP tahun kedua harus sekaligus muncul. Nah, kemudian eh, apa inline ini artinya begini Bapak Ibu, jangan sampai nanti penjenengan di metode itu tidak ada FGD gitu. Tidak ada FGD. Yang kemarin loh, udah.
Nah, tapi kemudian penyen di jadwalnya mak betuntuk gitu bahasa Jawanya itu tiba-tiba kok ada FGD jadwalnya gitu itu enggak inline gitu Bapak Ibu. Apalagi kemudian di RAP ada FGD pertama 10 juta, FGD kedua 10 juta padahal di metode penyen enggak ada. Itu ndak inline ya, berpotensi untuk didel oleh reviewer ya. Kemudian ikuti durasinya Bapak Ibu, penyan mono year atau multi years ngaten ya. Nah, tipsnya Bapak Ibu jangan mepet waktu. Ini hal yang disarankan tetapi kadang-kadang sulit untuk dilakukan ya. Jadi ibarat lebaran mudik gitu ya. Kalau kita mudiknya itu mendekati lebaran ya akan krodit seperti ini jalannya, nggih. Nanti hanya muter gitu, nggih. Penyusunan dan unggah jangan mepet, nggih. Ibarat jalan ya masih lenggang. Ya, sekarang kalau punya submit insya Allah tidak butuh waktu lama, nggih, untuk bisa tersubmit gitu ya. Kemudian dapusnya seragam Bapak Ibu, jadi boleh monggo pakai mendelima, pakai apapun, tetapi mohon nanti bisa diperbaiki ya. Artinya kadang-kadang ada yang huruf judulnya itu kapital semua, ada yang kapital depannya toh, ada yang kecil semua, itu akan sangat eh, mengganggu reviewer nih Bapak Ibu. Ada yang urutan nama, kemudian tahun, ada yang nama judul tahun di belakang gitu. Upayakan itu urutannya seragam. Nih, kalau judulnya mau kapital ya kapital semua, sehingga cantik gitu ya. Ini sebenarnya nggak ada aturannya, tapi akan mempengaruhi pemikiran reviewer. Ya. Begitu penyinan yang pelencat gitu ya, ini tahunnya di sini, ini di sini gitu ya. Itu reviewernya sudah berpikir, wah ini nggak teliti gitu ya, nggak rapi gitu ya. Kemudian RAP Bapak Ibu kalau honor mboten wonten ya, tidak ada, tetapi boleh ada uang harian, boleh ada honor pembantu peneliti, boleh petugas survei. Ya, jadi kalau menyempatkan mahasiswa banyak, boleh untuk petugas survei atau pembantu peneliti. Kemudian belanja bahan habis pakai, tentu kalau sain banyak sekali di sini. Belanja perjalanan kalau teman-teman yang di lapangan risetnya ini biasanya banyak dan ini menguntungkan Bapak Ibu karena kalau perjalanannya banyak itu tidak ada pajaknya, ya. Kemudian tapi kalau risetnya di lab ya jangan banyak perjalanannya nanti ya ditunjukkan ya. Nah, kemudian belanja lain-lain, luaran riset untuk APC, untuk biaya paten, parang boleh. Kemudian RAB sekali lagi juga harus inline dengan metode. Jadi metode jadwal RAB harus inline ya Bapak Ibu. Kemudian kalau penyan multi years maka RAB juga disusun multi years. Ikuti SBM SBK. Satu lagi Bapak Ibu, kalau penyenan musun RAB monggo dibuat yang logis, nggih. Artinya meskipun sekarang paperless, nggih, ATK masih boleh lah. Beli kertas boleh, tapi ya jangan banyak-banyak. Masa beli kertas sampai misalnya 50 rem gitu, nggih. Nah, itu nggak logis, nggih. Apalagi harganya satu remnya 150.000, itu juga tambah tidak logis, nggih. Kalau penyenan satu atau dua rem itu masih logis, nggih. Kemudian harganya 50.000 itu masih logis meskipun mungkin 30.000 itu sudah dapat, nggih, Mas Farid, nggih. Tapi bisa lah kalau dibuat harganya 50, ngaten nggih. Nah, ini formatnya Bapak Ibu ini saya screenshot sebelum saya masuk di akun, nggih. Sekarang pakai yang download dari akun, nggih, warnanya biru, nggih. Tapi yang jelas Bapak Ibu tiga hal, di ringkasan harus ada urgensi, tujuan, itu penjelasan bold. Oke. Kemudian luarannya kalau menjanjikan publikasi usahakan ada nama jurnalnya, kemudian Q1 atau Q2 atau Q3, kemudian rencana judulnya, oke, perlu disampaikan, oke. Jadi dibuat selengkap mungkin. Kalau perlu ada link ke jurnalnya. Ini sebagai contoh Bapak Ibu, jadi reviewer dalam kondisi mepet itu tidak akan baca satu persatu. Dia akan melihat, oh sudah ada urgensi, sudah ada tujuan tahun pertama, sudah ada tujuan tahun kedua, sudah ada luaran tahun pertama, sudah ada luaran tahun kedua. Ini sudah memenuhi persyaratan untuk ringkasan, gitu nggih. Berarti nanti administrasinya insya Allah lolos, gitu nggih. Ini yang bagian-bagian yang saya tadi bilang Bapak Ibu tidak terlewat. Jadi harus sistematis nggih.
Untuk tidak terlewat, monggo dibuat subbab dan ditebalkan. Latar belakang, perumusan permasalahan, pendekatan pemecahan masalah, state of the art. Ya, boleh juga penjelasan menggunakan paragraf, tapi akan sulit ketika state of the art ini penjelasan lupa gitu ya. Bikin draftnya dulu kemudian lupa, tidak ke copy itu tidak konangan Bapak Ibu. Tapi kalau pengen buat sub-sub begini dan ada penebalan itu, oh saya kok ternyata state of the art terlewat belum gitu nggih. Itu akan mudah kita kenali nggih. Kemudian roadmap, sekali lagi roadmap ada penelitian yang terdahulu saat ini dan akan datang. Nah, boleh diwarnai berbeda nih Bapak Ibu untuk memperlihatkan ini riset saya di 2024 ya. Jadi ini posisinya di tengah, ini yang berikutnya, ini yang riset terdahulu. Kemudian diagram alir, Bapak Ibu ada indikator apa ketercapaiannya. Kalau perlu ditambahkan juga PIC-nya sekalian, ya. Jadi ada PIC-nya, ada indikator ketercapaiannya. Kemudian satu lagi Bapak Ibu, pembagian tugas. Kalau saya boleh menyarankan, monggo pakai tabel karena itu akan lebih mudah dipelajari oleh reviewer. Boleh juga pakai paragraf, tapi reviewer harus baca ini anggota satu sudah punya kerjaan belum ya gitu. Anggota dua mana gitu. Itu sulit Bapak Ibu dan pada posisi deadline sudah capek gitu ngantuk gitu itu kadang-kadang hal-hal seperti itu terlewat. Tapi kalau pengen bikin tabel seperti ini reviewer langsung mengenali oh ini tugas ketua ini anggota semuanya sudah dapat bagian sesuai dengan kepakarannya. Begitu tidak ada pembagian tugas ini juga biasanya tidak lolos di administrasi. Kita masuk langsung ya Mas Farid nggih di penilaian proposal. Waktu saya masih ada enggak Mas Farid? Sekitar 2 menit lagi, Prof. Tadi juga sudah saya share. 2 menit Monggo, ya. 2 menit. 2 menit ya, berarti saya agak banyak skipnya, enggak apa-apa nggih. Tapi Bapak Ibu dari penilaian untuk substansif itu mulai dari rekam jejak, penilaian melihat saja yang 4 nggih. Enggak usah melihat yang skornya 2, 3, 1, enggak perlu ya. Kita lihatnya di 4 bagaimana kita agar mencapai nilainya 4 nggih. Jadi rekam jejak tadi self citation minimal 5 Bapak Ibu agar bisa dapat 4. Caranya penyilangan bold di daftar pustaka yang ada nama penyilangan. Kemudian bikin kepakarannya relevan Bapak Ibu ini ada caranya bisa diubah di Google Scholar Bapak Ibu. Kemudian jumlah kolaborator ini yang agak sulit ya. Kalau Prof Anton mungkin kolaboratornya sudah lebih dari 50 nggih. Kemudian Prof Rizal juga mungkin, Prof Isa ya saya belum. Maka saya ikhlaskan untuk nilai ini tidak maksimal ya karena tidak mungkin dicapai dalam waktu yang dekat nggih. Urgensi penelitian buat setajam silet gitu ya kayak acara itu ya. Kalau tajam nanti bisa dapat nilai 4. Kemudian buat seinovatif mungkin Bapak Ibu ini nanti juga menyangkut kebaruan biar dapat nilai 4 karena tidak ada nilai 3 ya. Begitu penyanyi tidak inovatif nanti masuknya di nilai 2. Kemudian state of the art menggunakan pendekatan baru untuk dapat nilai 4. Bapak Ibu bagaimana caranya? Penyanyi membandingkan risetnya si A, si B. Saya di sini loh. Ini hal yang baru gitu ya. Kemudian akurasi peta jalan Bapak Ibu buatlah roadmap jelas. Jadi jangan mak betuntuk itu tahun 2025 itu sama sekali nggak akurat karena menunjukkan penyelenggara nggak punya track record di tema ini ya. Roadmap jelas, ada penelitian yang mendasar, ya, terkaitan antara milestone dengan usulan. Kemudian metodenya Bapak Ibu buat seakurat mungkin, ya nilainya 4. Kemudian pembagian timnya jelas Bapak Ibu. Jelas itu ya, kalau penjenengan sebaiknya multi anu ya, multi ilmu ya multidisiplin ilmu ya. Jadi tugasnya saya itu bikin sampo saya ngajak teman saya kedokteran ngajak teman saya farmasi ya bagian saya ya uji ke labnya ya, uji ke mikrobiologisnya gitu. Kemudian teman saya yang farmasi yang formulasi samponya, teman saya kedokteran yang meriksa mata kelincinya gitu ya. Sehingga memang sesuai dengan kepakarannya tugasnya itu gitu nggih itu biar dapat nilai 4 nih. Jangan asal gaya teman dari fakultas lain tetapi tidak punya kontribusi itu nggih. Kemudian kesusahan metode waktu luaran tadi ada pilihan
terutama untuk PDB, ya boleh Sinta, boleh internasional jurnal. Kalau tema penjenengan itu kira-kiranya masuk Sinta, ya sudah janjikan saja Sinta. Tapi kalau bagus bisa masuk tembus, penjenengan yakin tembus di internasional jurnal, ya janjikan internasional jurnal, ya. Kreditas mitra sampaikan dalam satu paragraf gitu di tubuh proposal tentang kreditas mitra penjenengan. CV ini bergerak di bidang ini, sudah kerjasama dengan periset itu selama berapa tahun, dalam riset apa itu perlu disampaikan. Jangan sampai penjenengan risetnya membuat nasi goreng tapi mitra penjenengan adalah penjual lele gitu ya. Itu tidak gaduh gitu ya. Kemudian ini nanti di akun reviewer ya. Nah, referensi Bapak Ibu. Jadi tadi untuk referensi pustaka tergolong primer ya. Mutakhir itu ya 5-10 tahun terakhir ya. Kalau teman-teman IT katanya 5 tahun terakhir gitu ya. Usahakan 80% gitu ya. Kemudian referensi yang relevan dari jurnal internasional bereputasi dan berdampak. Pokoknya penyanyi nanti lihat saja yang nilainya 4 itu di bagian mana. Nah, kemudian untuk administrasi Bapak Ibu ini urgent sekali. Buatlah agar reviewer itu ngeklik sesuai. Begitu sesuai penyanyi bisa masuk di substansi, tapi begitu tidak sesuai warnanya akan merah dan penjenengan tidak akan didanai ya sebagus apapun riset penjenengan. Bagaimana agar reviewer mengklik sesuai? Maka tata tulisnya, subbagiannya, jumlah katanya, kesesuaian dengan template ya. Ini kalau kami di tempat kami itu betul-betul diperiksa nggih Bapak Ibu sebelum kami klik submit itu beberapa kemarin salah nggih harusnya penelitian fundamental kok menggunakan template-nya PDD itu akan kita kembalikan nggih. Nah, kemudian kesesuaian cara sitasi menggunakan penomoran, jangan sampai menggunakan Harvard. Ada 5, satu saja Harvard itu akan drop, akan tidak sesuai. Ini harus dipegang betul-betul. Bagaimana bisa lolos administrasi? Nah, ini nggih. Jadi kalau penulisan usulan sesuai bla 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 diklik ya gitu, nggih, nanti akan berwarna hijau. Tapi begitu tidak sesuai ya merah. Kalau merah ya dada ya, kayak ditinggal kereta itu dada gitu ya. Nah, tidak mungkin akan didanai, boro-boro didanai. Masuk seleksi substantif juga mboten nggih. Itu jadi ini untuk penilaian substansi sebenarnya sama dengan yang saya sudah jelaskan tadi Bapak Ibu, buatlah reviewer mengklik angka 4 skor 4 nggih. Jadi publikasi self citation penjenengan, track record penjenengan bikin minimal 5 sehingga diklik 4 relevan. Kemudian ini sudah saya jelaskan tadi di atas Bapak Ibu, nanti boleh dilihat ulang di PPT saya. Dan mudah-mudahan waktunya tidak melebihi. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau banyak kekurangannya. Waktu saya kembalikan ke Mas Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Ambar atas materi yang disampaikan, cukup luar biasa. Tadi kita melihat detail-detail teknis, dijelaskan juga tips and hints-nya dari sudut pandang Prof. Ambar selaku reviewer, jadi akan lebih terasa kita benar-benar dibina oleh reviewer. Ada beberapa catatan penting yang ingin saya garis bawahi dari apa yang disampaikan Prof. Ambar. Tadi di garis bawahi ada panduan, sosialisasi dan surat edaran itu berbeda-beda. Jadi Prof. Ambar mengambil dari yang terbaru. Jadi kepada para peserta itu lebih direkomendasikan untuk baca panduan dan sosialisasi sebelum pinjam proposal yang sudah diajukan. Terus karena ada penurunan dalam pendanaan, administrasi ini harus diperhatikan dengan seksama. Sudah banyak yang tidak dibuka, tesis magister, disertasi doktor, pemula afirmasi, dan kerjasama PT, jadi jangan dipilih nanti. Termasuk juga tadi memenuhi kriteria jumlah keyword, referensi yang dari jurnal bereputasi, dan juga penulisan roadmap yang harus menyajikan 3 masa terdahulu, saat ini, dan yang akan datang. Serta state of the art yang ditekankan pada implikasi berdasarkan riset terdahulu, bukan definisi. Kemudian terkait dengan eligibilitas dosen hanya bisa menjadi satu ketua, itu di satu ketua di pengabdian saja atau pengabdian di penelitian saja, selebihnya bisa menjadi anggota. Buat Bapak Ibu yang belum eligible, tenang, masih diperbolehkan untuk menjadi anggota, mendampingi Prof. Ambar, Prof. Anton, dan lain-lain ya. Dan yang terakhir ada wajib
ada mitra, wajib ada mitra dan disarankan oleh Prof. Ambar tidak menggandeng mitra dari sekolah karena isu kredibilitas meskipun tidak tertulis di dalam panduan. Dan yang terakhir lupa saya Prof, dari tadi disebut 3 kali itu direkomendasikan untuk sholat istikharoh, ya Bapak Ibu, sholat istikharoh. Bagaimana niat membaca sholat istikharoh? Nah, kalau kita di PTMA niatnya dalam hati, ya. Itu tadi yang disampaikan oleh Prof. Ambar. Jika ada pertanyaan yang akan diajukan kepada Prof. Ambar, disimpan dulu Bapak Ibu, karena kita akan melanjutkan materi yang kedua. Ini lebih ke kiat-kiatnya, biar sukses didanai itu seperti apa yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Muzakar Isa SEM. Waktu saya berikan kepada Profesor Dr. Muzakar Isa. Monggo Prof. Terima kasih Mas Farid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ketua AVPTMA, Prof. Riyal Yahya, beserta pengurus, teman-teman dekan di jajaran PTMA, dan juga Prof. Ambar. Terima kasih banyak. Informasi sudah lengkap Bu Ambar. Kayaknya saya tidak perlu menyampaikan ini. Ini memang teman-teman dari LRI UMS sangat jago, sangat jelas begini. Sehingga kalau UMS mendapatkan hibah sangat banyak itu ya salah satunya karena memang peran dari teman-teman di LRI yang sangat luar biasa begitu. Dan peran Selama risetnya ini, yang luar biasa. selama ini saya banyak membantu Prof. Ambar dalam apa namanya sebagai fasilitator maupun sebagai reviewer. Sehingga pada kali ini saya nggak akan banyak menyampaikan karena sudah lengkap Prof. Ambar, sehingga saya akan mengambil sisi berbagi pengalaman, baik itu saya sebagai penyusun, pengusul proposal, maupun sebagai reviewer. Jadi kita akan banyak belajar bersama terkait di situ. Oke. Teman-teman, kalau kita lihat terkait dengan apa namanya penelitian, saya sangat tertarik bagi teman-teman yang sudah saatnya naik LK maupun jadi guru besar begitu. Dalam setahun terakhir menjadi guru besar sangat mudah Bu Amber ya, karena pengalaman saya cukup 3 Besok bulan. kembali lagi Pak Isa. Oh gitu ya? Besok, jadi kemarin 2 tahap itu tahap luar biasa, tapi nanti insya Allah balik lagi ke masa lalu. Oke, info dari LL Dikti nanti kembali lagi, tapi tetap harus semangat. Semangat, semangat ya. Jadi artinya kenapa saya selalu mengatakan bahwa mengurus naik lektor kepala maupun guru besar bagi kami mudah. Yang susah adalah bagaimana kita memiliki saat khususnya itu. Sehingga momen hibah di RTPM atau di BPM merupakan salah satu sarana, salah satu momen yang sangat strategis. Selain kita akan mendapatkan, dipaksa untuk mendapatkan syarat khusus atau artikel yang di jurnal berreputasi, kita juga mendapatkan satu apa namanya? Kalau untuk naik di Javom Gelar Guru Besar itu pernah membimbing S3 atau pernah mendapatkan hibah dari negara. Ini salah satu pentingnya kita mendapatkan hibah untuk di RTPM. Bapak Ibu semuanya, tadi Prof. Ambar sudah menjelaskan banyak hal, sehingga saya ini akan hanya berbagi 3 kunci sukses lolos pendanaan hibah di PPM 2025. Pertama, tadi Prof. Ambar juga sudah menyebutkan, yang pertama, usulan kita harus sesuai dengan bidang fokus penelitian asta cita pemerintah. Ini clear Bapak Ibu. Sekarang saya untuk memberikan ilustrasi yang singkat, saya akan masuk ke sini bentar ini. Jadi biar agak lengkap teman-teman begitu. Teman-teman sudah tampak, ini adalah apa namanya websitenya Bima yang terbaru. Sebelum teman-teman sampai pada tanggal 7 April, Prof. Amber selalu menyampaikan kita untuk membuat rumahnya dulu. Nah, ini PR yang harus teman-teman apa namanya kuasai. Kalau ngisi judul monggo, kalau saya karena penelitian dasar masih menggunakan kajian atau model, nanti masih kita apa ini masih draft bagi saya.
kita harus paham betul nanti penekanannya ada di sini, Bapak Ibu. Kita bicara fokusnya apa? Ini fokus yang ada di Astagita Negara saat sekarang kita, Pak. Pertahanan keamanan, produk rekayasa teknik, kemaritiman, transportasi, pangan, energi, kesehatan, dan sosial humaniora. Ini Bapak Ibu, kita harus paham betul, mampu mengarahkan ide kita nanti bisa masuk ke arah sini, kira-kira yang mana. Bagi kita teman-teman di ekonomi, itu banyak hal yang bisa kita ambil sebenarnya kita masuknya ada di sosial humaniora. Teman-teman di FEB baik di sini. Karena kalau kita ambil yang lain, itu susah posisinya. Posisi FEB di mana? Pangan bisa, tapi ingat kalau pangan nanti banyak kan aspek teknologinya. Tetapi yang banyak bisa kita challenge, bisa kita ambil adalah di sosial humaniora. Sehingga fokusnya adalah di sini. Model sosial, ekonomi SDM, ada gender, ada seni, pendidikan, dan seterusnya. Bahkan yang kemarin posisi pariwisata, ekonomi kreatif di mana? Ada di sini gitu. Misal kalau kita klik di sini, posisi ke topik lanjutannya, ini banyak masuk aspek-aspek orang ekonomi. Sehingga teman-teman nanti yang tertarik masuk, ya silahkan nanti mulai otak-atik di sini, kira-kira temanya pas di mana. Jangan sampai teman-teman sudah lembur berhari-hari sampai tidak tidur, setelah itu masuk ke apa namanya akun Bimanya, loh ternyata kok nggak ada, kan itu. Nah ini sesuatu yang penting, jangan sampai terjebak terbawa dengan idealisme tertentu, sehingga nanti ketika masuk ke sistem Bimanya tidak ada. Nah, itu tadi yang perlu teman-teman lakukan. Masih yang pertama Pak fokusnya, Isa, Pak Injek Isa, Prof. nyun tolong sekalian TKT Pak Isa karena kemarin ada perguruan tinggi lain yang tanya ke saya itu eligible di penelitian terapan tapi kenapa di Bima nggak bisa? Itu karena TKT-nya belum 3 ke 4 ya. Mohon Oh di apa disimulasikan Prof Isa. ya Prof. Ngapunten menyelang, ngapunten. J, J siap. Oke, teman-teman. Nah ini mumpung ada Prof Ambar, kita TKT-nya. Nah ini awalnya kosong. Setelah kita ngukur ukuran TKT posisinya kita ada. Saya akan mencoba dari awal. Diukur menika Pak Prof Isa. Diukur tulisan ukur nggih. Diklik. Bentar, ini kok belum belum mau Bu? Oh, Karena saya sudah kiri. simpen mungkin ya Bu ya. Oh, gitu nggih. Nggih. Iya, Enggak apa-apa disampaikan saja. Jadi biar muncul terapan begitu itu minimal 3 ke 4 nggih, 4. Prof Iya. Isa nggih. Karena kalau baru 1 2 pasti akan munculnya riset dasar gitu. Sehingga kemarin ada yang bertanya saya itu eligible di terapan tapi saya mengujikan terapan kok nggak bisa karena mungkin ngeklik TKT-nya itu tidak pas sehingga karena itu secara otomatis nggih Prof Isa nggih. Inji. Teman-teman nanti ketika kita pilihan awal memilih dasar maupun terapan, ketika nanti kita milih dasar silahkan untuk TKT 1 dan 2 dimaksimalkan pada angka 100 atau 80. Sehingga ketika masuk pada TKT 3, tolong di situ jangan dibuat 100%. Sehingga akan berhenti di situ, sehingga pada kolom sebelahnya kita bisa mengisi TKT 3. Itu untuk teman-teman yang ambil pada skema penelitian dasar. Tetapi seperti sampaikan Prof. Ambar tadi, ketika teman-teman pengen masuk kepada penelitian terapan, silahkan minimal sampai TKT 1, 2, 3 semuanya diisi 100%. Sehingga nanti masuk ke TKT 4 diisi belum maksimal, bisa 60, bisa 80, dan seterusnya. Sehingga akan berhenti di situ, sehingga TKT-nya teman-teman bisa mengisi 4 setidaknya. Artinya sudah selesai dari dasar. Oke, izin saya lanjutkan. Tadi Prof. Ambar sudah menyampaikan, kalau kita melihat Asta Cita di RPJM nasional kita 2025-2026, 2025-2029, sebenarnya ada banyak potensi ekonomi masuk di sini. Tetapi kalau kita masuk ke tadi skala prioritas atau fokus riset, orang-orang ekonomi, kita di fakultas ekonomi lebih banyak bisa masuknya adalah di sosio humaniora. Penekanan seperti Mas Bro kemarin
pada pariwisata dan ekonomi kreatif. Sehingga apapun bidang kalian, entah marketing, entah keuangan, entah SDM, tolong diarahkan ke sana. Artinya kalau kita bicara pariwisata dan ekonomi kreatif, itu secara organisasi atau secara industri bisa kita support dari berbagai sisi bidang ilmu kan gitu. Akuntansinya pasti bisa masuk, SDM-nya bisa masuk, keuangan masuk, pemasaran masuk, ilmu ekonomi pun juga bisa masuk. Nah, dengan di sini artinya kita mendapatkan itu. Bapak Ibu, ini yang ada di sistem ya. Teman-teman di ekonomi untuk pangan agak susah memang karena banyak terkait dengan teknologinya. Teman-teman kimia barangkali gizi barangkali bisa, tapi kalau kita dari manajemen agak susah kalau kita masuk di sini. Tetapi nanti monggo ketika teman-teman punya teknologi atau nanti bisa joinan dengan fakultas lain atau prodi lain bisa mengambil untuk fokus pangan. Untuk energi, teman ekonomi susah, kesehatan susah, transportasi juga agak susah, rekayasa. Sehingga tadi masuk yang memungkinkan ada di sosial humaniora. Nanti kita bisa klik di sini. Meskipun nanti kalau kita eh, cek lagi secara dalam, kita bisa masuk khususnya pada ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Itu Bapak Ibu kalau kita bicara fokus eh, untuk itu. Jenis-jenis untuk yang ditawarkan tadi Prof. Ambar sudah. Nah, saya akan berbagi. Nah ini pengalaman saya sebagai penulis maupun sebagai reviewer kan begitu. Betul yang disampaikan oleh Prof. Ambar tadi sudah lengkap betul. Nah, buatlah reviewer itu nyaman untuk mengklik dengan cepat. Karena dalam waktu 2 hari 3 hari kita harus ditarget melakukan review sekian puluh proposal sehingga reviewer tidak akan bisa cepat begitu. Ada berbagai macam eh, apa namanya komponen untuk lolos dari sisi penilaian administrasi gitu. Jadi Prof. Faber sudah menyampaikan begitu. Yang pertama kali teman-teman kita harus paham betul kesesuaian isi per bagian. Nah, kalau kita bicara isi per bagian, kita melihat sebagai contoh di sini ada ringkasan. Gitu. Ringkasan itu mintanya apa? Mintanya ada urgensi, ada tujuan, ada metode, ada luaran. Maka untuk memberikan kesesuaian, maka kata-kata urgensi, tulisnya di sini, urgensi plan ini adalah bla 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 begitu. Kadang reviewer tidak akan membaca kontennya, substansinya. Yang jelas ketika ada kata-kata urgensi sudah cukup. Yang kedua, tujuan. Tujuan penelitian ini adalah, kan muncul, metode. Metode penelitian ini meliputi bla bla bla. Luaran yang ditargetkan. Luar target apa? Ini adalah salah satu trik yang harus kita kuasai, yang harus kita miliki untuk menjawab kesesuaian isi perbagian. Sehingga isinya apa, buat aja apa namanya ada kata-kata keyword itu, jangan lupa menggunakan bold. Kalau tadi Prof. Ambar sudah menambahkan di bold dengan warna lain, itu untuk menekankan biar nanti reviewer itu akan dengan mudah. Tuh. Selanjutnya, hati-hati teman-teman, jumlah kata perbagian. Ingat di atas untuk judul 20, kita pastikan angka kita berapa. Milik saya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14. Artinya masih di bawah 20, berarti aman. Selanjutnya teman-teman pastikan juga, untuk ringkasan berapa kata? 300 kata. Pastikan apa yang isinya tadi di sini maksimal 300 kata. Kurang ya jangan terlalu kalau kurang-kurang ya jangan terlalu banyak. Artinya ya kita buat 290-an itu bagi saya cukup aman. Itu sesuatu yang harus kita lakukan. Di sisi lain tadi Prof. Ambar sudah menjelaskan terkait dengan sitasi begitu. Sitasi dan penulisan daftar pustaka ini sangat penting. Nah, ini. Tadi yang penting pakai penomoran. Nah, ini contoh milik saya yang kemarin selama 3 tahun terakhir, model saya begini. Oke, jangan lupa menulis untuk daftar pustaka, usahakan dari jurnal bereputasi. Yang kedua, 5 tahun terakhir. Ini salah satu kuncinya. Nanti di belakang saya akan menyampaikan bagaimana jumlah yang primer itu. Nah, ini secara administrasi teman-teman ketika kita ambil untuk penelitian dasar.
Selanjutnya, yang ketiga adalah kita harus memahami bagaimana cara untuk lolos secara substansi. Oke. Untuk rekam jejak, nah ini nanti tadi Prof. Hamba sudah menyampaikan publikasi intelektual. Nanti kita bisa lihat di daftar pustaka kita, kita memiliki berapa citasi, beberapa apa namanya, beberapa karya kita yang disitasi. Selanjutnya relevansi kepakaran dengan proposal nanti bisa dilihat di roadmap-nya, bisa kita cek jumlah kolaborator. Ini nanti tadi Prof. juga menyampaikan tidak semua dari kita memiliki karya yang sangat banyak, minimal ya mendapatkan poin 2 dan 3 semoga bisa begitu. Ini untuk rekam jejak. Tapi karena kita bicara di dasar, itu poinnya tidak begitu tinggi. Insya Allah bagi teman-teman yang belum memiliki track record atau rekam jejak yang besar, insya Allah masih ada aman, ada pos-pos yang lain. Yang pertama kali, untuk kedua, urgensi penelitian, ketajaman rumusan masalah. Teman-teman, kalau kita bicara ketajaman, pastikan dulu bagi saya adalah di latar belakang teman-teman harus mampu menuliskan di sini fenomena gap, riset gapnya apa. Jadi karena memang di pendahuluan memuat latar belakang, maka latar belakang ditulis fenomena gapnya apa sehingga itu menarik. Riset gapnya apa sehingga itu menarik. Nah, sesuatu yang penting teman-teman untuk membuat terkait dengan ketajaman. Maka ketika ada fenomena gap, ada riset gap, maka rumusan masalahnya apa? Kita bisa diambil dari atas. Berdasarkan fenomena gap, riset gap di atas, maka rumusan masalahnya adalah satu, 2, 3, dan seterusnya. Selanjutnya teman-teman semua untuk inovasi pendekatan pemecahan masalah begitu. Kami di sini menawarkan, jadi begini. Tadi Prof. Ambar menyampaikan bahwa selama ini sudah dilakukan beberapa pendekatan masalah, tetapi masih belum utuh, masih belum maksimal, masih belum optimal. Maka kita menawarkan apa gitu. Teman-teman jangan canggung, kita harus berani, harus pede bahwa contoh begini, pendekatan masalah ini sangat relevan dengan merumuskan gaya bla 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 dan seterusnya. Nah, kita harus berani menuliskan kata-kata yang sangat menukik bahasa saya. Nah, itu penting. Setelah itu state of the art atau kebaruan. Tadi Prof. Ambar menjelaskan bahwa kalau kita bicara state of the art tidak boleh bicara definisi. Artinya apa? Saya di sini mencoba menuliskan penelitian rantai pasok, efisiensi, kerentanan, data kelembagaan atas bla 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 merupakan hasil penelitian saya selama 10 tahun terakhir. Nah, ini adalah hasil penelitian saya 10 tahun terakhir, kondisi begini. Yang pertama, terkait dengan ini, judulnya ini, saya terbitkan di mana, dan seterusnya. Sehingga dari penelitian saya sebelumnya, yang kurang lebih 10 ini, saya mendapatkan di situ kebaruan apa gitu. Usulan penelitian ini merupakan bagian dari perjalanan penelitian peneliti dalam kurun waktu 10 tahun terakhir dan rencana 5 tahun ke depan. Penelitian sebelumnya banyak membahas tentang bla 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 kan begitu. Nah, penelitian ini mengkonsepsikan bla 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 bla. Nah, ini merupakan kebaruan yang memiliki tingkat kemanfaatan tinggi pada perkembangan teori dan praktek pengembangan kinerja serta keberlanjutan UKM, ekonomi kreatif dan pariwisata. Nah, kita harus berani menulis sesuatu apa yang kita yakini bahwa itu baru, itu menarik dan seterusnya. Selanjutnya, Bapak Ibu, kami perlu mencoba untuk memberikan pengalaman. Ini salah satu contoh roadmap saya. Tadi Prof. Ambar sudah menjelaskan juga, ini terkait dengan tema globalnya, levelnya mulai level global sampai mengkerucut. Ini mulai tahun 2014, 2018. Saya sudah nulis di Scopus, tema saya apa. Yang kedua 2019, 2023 ini kelompok-kelompok penelitian saya di jurnal Scopus maupun di jurnal nasional atau akreditasi. Setelah itu karena ini proposal yang kemarin
tahun 2024, 2008 saya mau arah kemana? Maka tahun 2025 saya mau fokus ke penelitian ini. 2026 sekian mau ini. 2089 fokus ini. Nah, ini adalah roadmap penelitian saya 10 tahun terakhir dan 5 tahun ke depan mau kemana. Sehingga nanti para reviewer, para penilai itu akan melihat, oh memang ini sesuai dengan kompetensi, ini sesuai dengan rekam jejaknya, sehingga ini ada kebaruan ada di situ. Sehingga konstruksi berpikirnya jelas. Sekarang kita masuk ke metodologi. Nah, tadi Prof. Amar juga sudah menjelaskan terkait dengan yang pertama kali ada diagram alir begitu. Ini karena ini penelitian tahun yang kedua, tahun sebelumnya saya sudah punya penelitian apa? Bla bla bla, ini penelitian saya. Tahun 2023 selaku yang didanai tahun 2023 saya apa? Ini riset saya. Sehingga ketika saya mencoba untuk mengajukan tahun 2024 tahun kemarin, maka saya bilang dulu ini luarannya apa? Ini target luaran saya di sini. Ini tahapan-tahapan penelitian saya seperti ini. Dari tahapan-tahapan itu indikatornya apa? Satu, dua, tiga, dan seterusnya. Setelah itu pembagian tugas peneliti seperti apa dalam tahapan atau diagram alir penelitian tersebut. Nah, ini sebagai contoh. Jadi kita sudah menjawab terkait dengan metode pembagian tugasnya dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, saya juga punya tahapan prosedur indikator luaran. Ini kami buat yang tahun 2024. Kami ada tahapan prosedurnya. Kami memiliki 4 analisis data atau 4 tahapan yang kami lakukan. Masing-masing tahapan kami memiliki indikator capaiannya apa. Nanti luarannya adalah artikel di jurnal internasional bereputasi di mana. Sehingga sekali lagi konstruksi berpikirnya juga jelas. Selanjutnya saya masuk ke kesesuaian metode, bentar, pembagian tugas gitu. Di Prof. Ambar juga sudah menyebutkan, ini sebagai contoh milik saya bersama dua peneliti lainnya, ada Bu Aflid sama Bu Siti Zulekha. Saya orang ekonomi, Bu Aflid masih di ekonomi, ada Bu Siti orang kesehatan, orang gizi. Karena saya meneliti terkait dengan usaha makanan, minuman. Nah, tugasnya apa? Ini saya tulis di sini tugasnya. Bla 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 seterusnya. Dengan begini harapannya adalah kita memiliki satu metode yang jelas dan kuat. Selanjutnya terkait dengan referensi Bapak Ibu, di situ ada kebaruan, ada relevansi dan kualitas gitu ya. Kalau kita bicara kebaruan, kita asumsinya adalah kita akan memaksakan artikel 5 tahun terakhir. Itu kuncinya itu. Hindari referensi bahasa Indonesia, hindari dari buku, dari majalah macam-macam. Usahakan perbanyak dari jurnal bereputasi. Kecuali mungkin data-data dari pemerintah ketika harus dimasukkan, monggo itu. Saya juga punya di sini dari BPS, tapi selain itu kebanyakan ada dari beberapa jurnal internasional. Artinya harus 80% itu jurnal internasional berreputasi. Setelah itu teman-teman tadi Prof. Mahmud juga menyampaikan minimal kita harus memiliki 5 artikel yang disitasi dari penelitian kita dan tim. Sebagai contoh saya memiliki ini Isa dan Fauzi, Isa dan Sugianto, Isa Sugianto, Isa Sugianto, Isa bla bla bla, ada Wasdi, Isa Fahir Wasdi, Wasdi seterusnya, Isa Mardalis, Isa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ketika ada 10 begini maka otomatis reviewer tidak akan melihat terkait dengan kualitas macam-macam. Sudah langsung angka 5 yang kembali di atas tadi rekam nilai 4 ya. Nilai 4 terkait dengan rekam jejaknya. Sehingga nanti Bapak Ibu kita penelitian kita itu mau didanai atau tidak didanai sebenarnya kita punya gambaran itu secara utuh. Kira-kira penelitian kita itu layak atau tidak layak. Untuk apa namanya penggandaan Prof. Bambang sudah menjelaskan secara detail, kami tidak perlu mengulang lagi gitu. Saya pikir itu Mas Farid sedikit berbagi cerita, berbagi pengalaman untuk mendapatkan hibah riset. Nanti bisa diskusi dengan saya dan Prof. Ambar.
mau sering melengkapi. Ya, terima kasih Profesor Dr. Muzakar Isa atas materi yang diberikan. Lebih ke berbagi pengalaman ya, tapi di sini walaupun hanya berbagi pengalaman, tapi banyak sekali yang saya garis bawahi, Prof. Yang pertama, Profesor Isa menekankan untuk di sini itu harus ditekankan untuk membuat rumahnya dulu, karena ini kan waktunya sangat mepet, jadi diutamakan untuk membuat rumahnya dulu, semacam profil risetnya itu sesuai dengan asta cipta dari pemerintah. Yang kedua, dalam konteks penelitian ekonomi, karena kita di akhir ini ya, itu lebih memungkinkan bidang fokus penelitiannya itu masuk ke sosial humaniora. Dan terkait riset terapan, TKT saat ini yang diperlukan adalah level 3 ke 4. Ya, itu. Kenapa kok tidak bisa masuk ke riset terapan? Itu karena TKT-nya itu harus 3 ke 4. Oke. Ini mau kita. Ya, kemudian poin nomor 3 yang ditekankan oleh Prof. Isa itu adalah memberikan tekanan pada fenomena gap, riset gap, dan rumusan permasalahan itu dengan kalau bisa fontnya itu dibikin bold untuk menambah keyakinan reviewer. Maksudnya menambah keyakinan di sini bukan yang sudah Islam jadi tambah Konghucu enggak ya, tapi karena mereka nanti reviewer akan membaca cepat itu biar yakin bahwa ada fenomena gap di situ, ada riset gap itu perlu ditekankan dengan bold. Kemudian hindari referensi berbahasa Indonesia, buku, majalah, lebih diutamakan pada referensi dari jurnal internasional bereputasi. Dan yang terakhir yang ditekankan oleh Prof. Muzakar Isa tadi, di dalam citasi itu perlu mencantumkan minimal 5 riset yang akan kita self-citation lah. Itu implikasinya nanti pada rekam jejak ketua peneliti. Menunjukkan rekam jejak kita terkait dengan riset-riset kita yang terdahulu. Ya. Itu tadi adalah materi baik yang disampaikan oleh Prof. Ambar maupun Prof. Isa, saudara-saudara saya dari Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Untuk sesi diskusi, bisa saya buka dulu di sesi pertama ini 2 pertanyaan dulu. Kita cek ombak dulu apakah terjadi diskusi yang sangat panjang, maka saya buka 2 pertanyaan dulu. Monggo bagi yang ingin bertanya, baik secara langsung kepada Prof. Ambar atau Prof. Isa, atau kepada dua-duanya, saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang saya hormati. Monggo, silahkan raise hand dan ajukan pertanyaan. Adakah pertanyaan yang ingin diajukan? Oke, mungkin kalau belum ada pertanyaan yang diajukan, di sini tadi saya ada titipan dari rekan sesama dosen baru yang baru bergeliat-geliatnya ingin melakukan riset ini, Prof. Ambar sama Prof. Isa. Itu langsung ditakut-takuti dengan isu efisiensi ini bakal berkurang. Itu beliau itu ingin tahu, jadi nanti yang potensial yang berkurang itu apakah dari pendanaannya atau jumlah proposal riset yang akan diterimanya. Itu kira-kira implikasinya apa buat kita para peneliti yang baru mau nyemplung gitu, Prof. Isa, kalau dari kami. Terus ini ada juga pertanyaan dari Bu Eva Fauziana. Monggo Bu Eva, langsung saja. Iya, terima kasih Mas Farid. Ini pertanyaannya untuk Prof. Muzakar dan Prof. Ambar. Matur nuwun sangat sharingnya, Masya Allah bermanfaat banget. Ini terus terang pertama kali saya akan ikut penelitian PDP. Jadi pertama mohon saran dari Prof berdua. Kemarin maklum masih asisten ahli atau baru naik ke lektor. Itu kan penelitiannya kemarin-kemarin di Google Scholar kami itu belum terarah ya. Kadang-kadang seadanya aja, kepikirannya atau bahkan kadang-kadang bareng skripsi mahasiswa. Lalu itu bagaimana menyikapinya sehingga kami punya tracking penelitian yang terarah yang lumayan pantas untuk diajukan. Lalu yang kedua, mohon saran lebih detail untuk dana 50 juta tuh alokasinya kemana saja. Tadi kan sudah jelas tidak boleh honor, tapi boleh transport gitu ya. Lalu apakah untuk masuk fee kepada jurnal internasional bereputasi? Mohon saran lebih detail untuk anggaran karena itu juga termasuk yang sulit. Matur nuwun sangat. Baik. Mau langsung dijawab, Prof. Ambar?
Prof Isa dulu atau saya dulu? Monggo. Tapi mungkin Prof Prof Ambar, Isa dulu, Prof Isa Prof dulu Ambar dulu karena mawon. oh, baik. Matur nuwun Bunda Eva. Eh, Bunda sudah pernah dapat PDPK? Belum pernah, ini Oh, baru mau belum. pertama ikut. Belum. Tesis Bunda tentang apa? Tesis Disertasi saya tentang manajemen strategi di- gitu, tata kelola Universitas PTMA. tesis Bunda dan disertasi Bunda selaras mboten? Artinya di bidang sama mboten? Kalau disertasi di bidang manajemen strategik, kalau tesisnya SDM, lebih kepada psikologi industri organisasi, lebih kepada SDM sih. Ya, biasanya periset itu mulai terarah itu di S2-nya, mulai tesis itu sudah punya. Kalau S1 ya memang masih bolak-balik sakar dewi gitu ya. Tapi biasanya kalau sudah tesis itu sudah terarah ke satu lini begitu Bunda. Nah, eh, kalau ternyata tesis Bunda dan disertasi Bunda tidak inline gitu dalam tanda kutip secara temanya ya Bunda, maka monggo mulai disertasi ini Bunda risetnya di bidang itu terus sehingga nanti track record Bunda memang di bidang sesuai disertasi Bunda. Nanti Bunda membimbing tesis, membimbing disertasi, membimbing skripsi mahasiswa juga diarahkan ke situ. Nah, kalau saat ini mau mengajukan PDP, Bunda yang lebih banyak risetnya di mana? Itu bisa menjadi kunci ya. Artinya Bunda sebagai membimbing yang sudah dipublish atau riset Bunda dengan pendanaan internal atau dari pendanaan sumber mana, itu mana yang lebih banyak. Kalau bisa yang minimal 5 tadi gitu nggih. Itu juga termasuk strategi yang nanti biar Bunda nilai track record-nya ada gitu. Tapi kalau ternyata yang sudah banyak itu ngaten nggih, kalau yang sudah banyak Bunda lakukan tidak sesuai dengan passion Bunda waktu S3 gitu nggih. Nanti uh, mulai saat ini itu Bunda harus memantapkan hati dan jiwa gitu ya. Mau memilih jalur yang mana sehingga riset ke depan itu ke arah sana. Tapi dalam waktu dekat ini karena Bunda mau PDP begitu karena PDP itu hanya dua kali ya Bunda. Nanti setelah 2 kali sudah tidak boleh. Ini hanya untuk strategi biar track recordnya Bunda ada gitu ada syukur-syukur nilainya 4 dengan minimal 5, monggo dilihat, dipilah-pilah riset-riset Bunda yang memang satu tema yang kalau bisa memenuhi 5 citasi itu riset di bagian apa monggo dilanjutkan. Itu kalau dari saya. Monggo Prof Isa mungkin lebih paham tentang secara spesifik ya dengan tema Bunda Eva. Bentar. Terima kasih Bu Eva. Untuk sampai kepada penelitian di DRTPM, kalau pengalaman kami, kita kan tidak bisa ujuk-ujuk kan begitu. Ini kalau pengalaman di UMS, barangkali nanti bisa diakomodir. Di UMS itu, sebagai contoh, ada penelitian wajib dosen dari fakultas, namanya dana PID, gitu ya. Terus yang kedua, ada dana namanya HIT. Ada juga nanti dana di levelnya di tingkat Bu Ambar di LRI ada dana pesawat scheme begitu. Nah, sebagai dosen baru maupun dosen lama, yang pertama kali yang dimiliki adalah bidang keahlian yang itu dipegang. Kita mulai bimbing skripsi, bimbing tesis, bimbingannya kita arahkan kepada sesuai dengan bidang itu. Kita akan konsisten ke sana. Nah, nanti jangan lupa, setiap bimbingan adalah kita himbau, kita harapkan, kita dorong untuk melakukan publikasi. Ini yang menjadi track record lama-lama seperti itu. Nah, yang kedua, ketika kita dilalah gitu kan, ya gitu kan, karena belum tersetting dengan bagus di kampus kita. Bagaimana caranya? Kita punya penelitian apa? Mungkin ada 3 tapi beda-beda semuanya. Gimana caranya kan gitu? Kita ambil juga bimbingan kita kayak apa? Atau mungkin nama kita yang pernah dipakai teman-teman nulis di mana posisinya. Kita kumpulkan itu.
Oh ternyata kalau sekarang untuk tema di RTPM yang memang dibuka adalah fokus riset A, B, C, D, ada 8 tadi. Kira-kira kita bisa masuk yang mana? Nah, itu nanti kita sesuaikan dengan berbagai macam jurnal yang kita miliki. Karena kalau kita tidak memiliki seperti apa namanya rekam jejak dan macam-macam, nggak mungkin akan menang kita. Yang selanjutnya adalah kita harus memiliki frame bagaimana rekam jejak kita. Sehingga dari berbagai macam pengalaman yang kita miliki sebagai penulis pertama maupun sebagai penulis kedua, kita buat apa namanya? Roadmap namanya. Kita apa? Kita otak-atik gitu kan. Ini kira-kira tema globalnya apa biar bisa masuk selama 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir. Nah, itu caranya adalah seperti itu. Nah, roadmap itu nantinya yang menjadikan dasar kita untuk membuat tadi track record, citasi, macam-macam. Sehingga memang harus pelan-pelan. Di UMS, terima kasih Bu Ambar itu. Bu Ambar selalu mewanti-wanti itu. Ada penelitian dari apa dari bimbingan skripsi, kita kembangkan nanti menjadi penelitian PID di tingkat fakultas. Penelitian PID di tingkat fakultas kita kembangkan lagi di tingkat LRI. Nah, hasil LRI kita kembangkan lagi di tingkat di RTPM. Sehingga memang pengalaman di UMS ketika sudah masuk ke di RTPM atau ke di BPM tidak tangan kosong, tetapi pasti punya beberapa tahapan sebelumnya, sehingga ini yang menjadikan banyak dosen UMS lolos begitu, Ibu. Nah, ini bagi teman-teman PTMA berarti ketika memang sekarang belum lolos, ya berarti harus bagaimana membuat roadmap penelitian, harus membuat alur apa namanya pola-pola dasar penelitian sehingga kita memiliki rekam jejak maupun memiliki bank roadmap penelitian kita seperti apa. Saya ngoten. Monggo Mas Farid. Baik, Prof. Baik, Iya, Prof. Terima kasih. begitu tadi Bu Eva. Jadi terkait dengan tracking pengalamannya itu mau bagaimana? Tadi ada saran bahwa kita memanfaatkan penelitian internal yang ada di level fakultas maupun universitas masing-masing. Kemudian kita juga bisa memanfaatkan bimbingan skripsi kita. Ya, kita membimbingnya itu di topik apa dan kita tracking juga. Kita pernah dijadikan sebagai namanya dipergunakan nggak sebagai penulis kedua, ketiga atau yang tidak sebagai ketua. Ada yang ingin ditanyakan lagi Bu Eva atau sudah cukup? Tadi pertanyaan kedua belum jawab. Menarik untuk yang pendanaan itu bagaimana alokasinya lebih detail lagi. Apakah Oh, yang bisa Oke, kita, yang ya, Oh, iya, yang 50 iya, juta, Prof, iya, Prof, iya, 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 50 juta mau diapain ini Prof Isa? Pertanyaan dari Bu Eva seperti itu. Kalau nggak boleh buat honorarium dan lain-lain begitu. Monggo Prof Isa, Prof. oke, Mas Farid. Oke, saya sampaikan sedikit, ini contoh gitu ya. Oke. Teman-teman semuanya nanti kalau kita pendanaan sebenarnya ketika kita buka di sistem di situ sudah ada pos-pos yang harus apa yang kita isi. Namanya kelompok-kelompok ini. Jadi kelompok ini sudah ada di sistem Bima. Yang kedua komponennya apa sudah ada di sana. Nah, kita tinggal membuat itu isian ini apa. Isian-isian ini kalau kita bicara terkait biaya satuannya sudah ada ketentuannya. Sehingga dari berbagai macam ketentuan itu kira-kira kita tinggal memasukkan. Oh nanti pos apa sih yang bisa kita masukkan begitu. Sehingga memang kita tidak bisa apa namanya ujuk-ujuk begitu kita akan masukkan apa. Ini saya menghabiskan uang 131 juta hanya seperti ini RAB-nya. Jangan detail-detail, jangan terlalu kecil nanti susah untuk membuat laporannya. Takut dosa nanti kan begitu. Tapi kalau kita bicara besar gini gelondongan itu agak aman begitu. Nah, teman-teman nanti beberapa kali ini contoh publikasi paket 15 juta. Contoh ini untuk penyusunan angket saya buat apa satu paket unit sekian. Pengumpulan data ini orang per jam sekian. Analis data ini untuk transport lokal analis data berarti orang per kali, berarti 60 kali per orang per A-nya berapa? Teman-teman nanti silahkan ambil apa namanya itu eh, SBM. 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 Nah, di data di nanti di SBM silahkan di download di internet banyak itu.
nanti pagunya berapa begitu. Lah ini biaya satuan itu sudah masuk biaya SBM ini. Kecuali yang memang tidak ada, saya menggunakan paket. Lah untuk ngepaske biar gelondongannya pas, kita buat paket. Coba contoh bahan operasional. Untuk yang paket-paket itu artinya belum ada di SBM-nya. Ini pengalaman kami untuk membuat anggaran yang lolos tahun kemarin. Ngoten Mas Farid. Terima kasih atas penjelasannya, Prof. Masih ada dua pertanyaan yang di waiting list ini, Prof. Yang pertama dari Pak Yusran Bastiar, apakah bisa saya masih terkoneksi dengan Zoom ini, Pak Yusran? Dipersiapkan ya pertanyaannya. Sambil saya bacakan dulu, Prof. Ini ada pertanyaan dari Pak Hasan. Izin bertanya, Prof. Tadi saya buka akun Bima, tapi setelah mengecek untuk pengusulan penelitian, status tidak eligible. Kira-kira apa penyebabnya ya, Prof? Sudah lektor padahal dan pernah mendapatkan pendanaan penelitian dosen pemula saat menjabat saat berada di status asisten ahli. Mungkin dari Prof Ambar ini yang bisa menjelaskan secara lebih teknis. Kok bisa, Prof? Sudah lektor, sudah pernah mendapatkan dana penelitian, tapi kok nggak eligible? Kenapa, Prof? Pertanyaan dari Pak Hasan. Baik, Pak Hasan. Yang pertama, Pak Hasan ini masih join kah? Masih join kah? Karena harus ada beberapa yang saya konfirmasi. Pak Hasan posisi studi lanjut atau tidak? Itu yang pertama. Kalau penjenengan studi lanjut dan sudah lulus, tapi PD Diktinya masih posisi belum lulus, itu penjenengan sinkronisasi, nanti buka dashboard, kemudian di bagian bawah pojok kiri bawah itu pojok kanan bawah itu ada tulisan sinkronisasi PD Dikti. Bukan yang di eligible ya. Kalau yang di eligible ada warna biru gitu ya. Sinkronisasi itu sinkronisasi Sinta. Jadi di akun Bima itu ada dua sinkronisasi, satu sinkronisasi Sinta ini untuk update skor Sinta, kemudian dua adalah sinkronisasi PD Dikti. Jadi ada teman-teman yang mungkin studi lanjut sudah lulus tapi belum update gitu akan terbaca masih studi lanjut ya. Caranya nanti sinkronisasi PD Dikti sehingga posisinya aktif. Itu kemungkinan pertama kalau penjenengan studi lanjut ya atau kemarin baru studi lanjut. Yang kedua skor Sintanya coba nanti dilihat karena tadi ini mau ngambil apa lagi juga ya, saya harus konfirmasi dulu sebenarnya mau ngambil PDP lagi atau mengambil fundamental, karena kalau fundamental kan tadi 100 skor Sintanya, tapi kalau mau PDP itu asal punya ID Sinta, tapi penjenengan sudah 2 kali belum ambil PDP, kalau baru sekali masih eligible. Jadi banyak hal yang membuat harusnya kita eligible tapi tidak eligible, mungkin belum sinkronisasi Sinta, mungkin belum sinkronisasi PD Dikti, mungkin Sinta skornya belum memenuhi syarat, ngaten. Ini harusnya langsung dikonfirmasi Mas Farid ya, karena ibaratnya didiagnosa oh ini ya, oh ini tidak gitu ya. Tapi gambarannya seperti itu. Mungkin juga belum memenuhi persyaratan-persyaratan yang lain, sesuai yang dipersyaratkan. Misalnya mau maju terapan, gitu, mau maju terapan kok karena Sinta skornya lebih tinggi, 150, gitu. Ada beberapa hal itu Mas Farid yang kemudian bisa. Oh Pak Hasannya mungkin tidak bisa, saya lupa kalau masih aktif lah, betul kan? J. Skor Sintanya 146, kalau untuk PF, sosial humaniora masih bisa karena minimal 100. Monggo nanti penyaluran sinkronisasi PD Dikti ya Pak, di dashboard, kemudian di bagian bawah ada tulisan warnanya biru sinkronisasi PD Dikti, bukan sinkronisasi Sinta ya, sehingga posisi penyaluran aktif, insya Allah nanti jadi eligible begitu. Yeah. Ada yang ingin ditambahkan, Prof. Zakar Isa, dari apa yang sudah disampaikan oleh Sudah Prof. cekap Ambar? ini. Sudah ketemu penyebabnya, Mas. Sudah ketemu penyebabnya. Sudah ketemu. Statusnya Sudah tahu penyebabnya. di sekolah. Ya. Jadi untuk peserta yang lain, oleh Prof. Ambar tadi, perlu dipastikan lagi ya kenapa Bapak Ibu tidak eligible atau belum eligible, itu karena perlu disinkronisasi dulu. Itu sinkronisasi PD Dikti maupun sinkronisasi Sintanya
juga bisa dilihat di situ nanti apakah skor Sintanya sudah memenuhi untuk mengikuti salah satu skema di dalam riset ataupun PKN itu, dan ada beberapa persyaratan yang lainnya. Kalau khusus untuk Pak Hasan tadi karena memang sedang studi lanjut ya terjerat seperti itu. Ya, tadi masih ada yang antri, Pak Yusran Bahtiar. Apakah masih berada di sini, Pak Yusran? Masih terhubung dengan Zoom ini? Monggo. Y. Alhamdulillah. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Yusran Bahtiar dari Unpar, Universitas Muhammadiyah Parepare dari Sulawesi Selatan. Ini yang saya mau tanyakan, Prof, ada dua terkait roadmap atau peta jalan dan situasi. 2 tahun belakangan ini saya lolos di PKM. Jadi ya, tahun pertama PKM, tahun kedua PKM. Selanjutnya saat ini saya akan rencana niat untuk melakukan penelitian PDP. Namun sebelumnya tidak pernah saya lakukan penelitian PDP. Terkait roadmap-nya, Prof, apakah dalam roadmap itu peta jalan itu bisa saya masukkan PKM saya sebagai rujukan dari penelitian saya selanjutnya, kemudian ada hubungannya. Itu yang pertama. Yang kedua terkait sitasi, Prof. Ini kan penelitian saya nanti rencananya saya mau mensitasi PKM saya sebagai penguatan kepada reviewer bahwa ini yang pernah saya lakukan. Kebetulan penelitian saya terkait pengabdian saya terkait PKM, selanjutnya penelitian saya juga akan terkait PKM. Namun pada penelitian saya itu lebih ke analisisnya lagi, bukan pengembangan dari produk usaha-usaha. Ya, seperti itu mungkin Prof yang saya tanyakan. Jadi ada dua terkait roadmap, peta jalan dan sitasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Prof Isa, ini nanti kaitannya dengan roadmap dan tema lebih pas. Terima kasih Pak Yusran Bahtiar. Kalau menurut saya terkait dengan roadmap, yang penting kita punya kajian akademis, silahkan dimasukkan. Usahakan kajian akademis kita nanti luarannya dalam bentuk publikasi, itu lebih kuat. Tetapi kalau memang belum sampai publikasi, adanya baru laporan kegiatan, ya tulis mawon laporan kegiatan, itu aman. Sehingga dalam peta jalan atau roadmap, kegiatan penelitian PKM silahkan dimasukkan. Selanjutnya kalau kita bicara sitasi, laporan PKM tersebut sudah diupload atau belum? Logikanya ketika sudah, berarti kan sudah ada di sistem itu, sehingga bisa disitasi. Silahkan nanti gunakan laporan penelitian maupun publikasi PKM untuk disitasi. Sehingga terkait dengan PKM dan sitasi, menurut saya aman ini dia digunakan. Silahkan. Sehingga nanti untuk memperbanyak tidak hanya dari PKM, barangkali punya buku ajar atau buku referensi atau punya bahan-bahan lain yang memang sudah dimiliki karya-karya ilmiahnya, silahkan dimasukkan dalam roadmap dan juga disitasi untuk menjadi rekam jejak kita. Ngoten Pak Yusran. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, begitu Bapak Yusran Bahtiar, luar biasa dari Universitas Muhammadiyah Parepare ya. Jadi pertanyaannya terkait dengan roadmap dan juga sitasi. Apakah bisa pengalaman dari PKM untuk dimasukkan ke dalam roadmap ketika kita mau mengajukan penelitian? Terjawab sudah oleh Pak Isa, bisa. Asalkan itu sudah menjadi kajian akademis apapun, itu bisa dimasukkan ke dalam roadmap. Lebih aman lagi kalau luarannya ada publikasinya. Itu guys, serta bisa memasukkan juga selain dari itu buku ajar karya ilmiah untuk dijadikan sitasi atau rekam jejak. Begitu Pak Yusran? Sedikit Mas Farid. Baik, ada tambahan. Saya setuju dengan Prof Isa, tapi usahakan. Jadi sebenarnya PKM ini kan salah satu bentuk hilirisasi hasil riset ya. Mestinya normalnya itu diriset dulu baru kemudian diterapkan di masyarakat dalam bentuk PKM, itu normalnya. Tapi memang banyak teman-teman yang passionnya itu di PKM. Jadi, sudah ada di sana. Oke, intinya saya setuju dengan Prof Isa, usahakan yang PKM yang artikelnya kalau sudah dipublikasikan,
sehingga tidak muncul laporan PKM gitu. Akan lebih karena ini untuk riset gitu nggih, kalau sudah dipublikasikan itu kan reviewer membacanya sudah di jurnal mana gitu nggih. Tapi kalau terpaksa memang belum, ya enggak apa-apa, yang penting ada track record nggih gitu. Matur nuwun. Ya, terima kasih sekali Prof. Ambar. Jadi bisa tetap dijaga logikanya bahwa PKM itu kan hilirisasi hasil dari penelitian gitu, ya Prof. Ya. Jadi diutamakan kalau mau mengutip dari situ yang sudah dipublikasikan. Ya, itu adalah masukan-masukan yang disampaikan baik oleh Prof. Muzakar Isa maupun oleh Prof. Ambar. Saya rasa karena keterbatasan waktu, tadi kita sudah mendengarkan azan juga, mungkin bisa kita lanjutkan diskusi ini di lain waktu ya, karena kita masih berada di satu forum yang sama, yaitu Asosiasi FEB PTM AC Indonesia, maka masih besar kemungkinan kita untuk bisa saling berbagi dan berdiskusi. Tapi khususnya untuk kegiatan workshop DRTPM, judulnya seperti itu ya, meskipun namanya sudah jadi DPPM, saya rasa sudah banyak sekali informasi baik itu yang sifatnya teknis maupun substantif yang disampaikan oleh dua narasumber kita, Profesor Dr. Ambarwati maupun Profesor Dr. Muzakar Isa. Saya rasa waktunya untuk mengembalikan acara ini kepada MC, sekali lagi atas partisipasinya baik dari peserta maupun dari narasumber kita, kami selaku panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Waktu kami berikan kembali kepada pembawa acara, Mbak Nabila Andina. Monggo Mbak Nabila Andina. Baik, terima kasih kepada Bapak Fakultas Kesatria Hukum MN. Hadirin yang berbahagia, demikianlah acara workshop di bidang penelitian DRTPM 2025 hari ini Rabu tanggal 19 Maret 2025. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Makasih Bapak Ibu, tetap semangat. Semua merasakan efisiensi. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Prof. Baik, dengan saya Nabila Andina mewakili Matur nuwun, Mbak. Matur nuwun sangat, Prof. Atas kehadiran dan partisipasinya. Mohon maaf apabila ada kurang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu, sehat selalu semuanya. Makasih, Prof. Ye, sami-sami, saya izin live ye. Terima kasih, Prof. Sami-sami.